Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pagi, Mas. Pak. Selamat Oke, pagi, Mas. Astaga. Mbak Mutia, saya minta tolong jadi host ya. Nanti tolong di-admit kalau teman-teman ini bergabung. Sebelum saya mulai perkuliahan hari ini, langkah baik kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat untuk banyak orang. Berdoa, saya persilakan. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di grup WhatsApp, jadi untuk pergantian silabus saya cancel karena hanya 55% mahasiswa yang setuju dan 40% tidak setuju. Jadi kan kita mengikuti suara mayoritas. Jadi saya lanjutkan dengan topik hari ini. Topik hari ini sesuai silabus ya. Kita akan membahas tentang dasar teori antrian atau queuing simulation. Nah, di sini ada slide. Di sini adalah 15 slide. Ini lebih ke kata-kata saya agar lebih memahami. Dan nanti kita akan berpindah ke apa yang ada di buku. Yang ada di buku ini ada 67 slide. Jadi intinya adalah ini yang 15 ini ringkasannya dari 67 ini. Nah, kita mulai punya saya dulu ya, biar nanti lebih mudah lagi memahami maksudnya itu apa. Nah, untuk minggu sekarang, kita akan membahas tentang introductions to queuing and simulation. Ini adalah dasar teori untuk teori antrian. Karena apabila kita memikirkan tentang perspektif untuk bisnis, tentu di sana kan ada teori antrian ya. Jadi ketika ada jasa, atau kita menjual produk kah, atau lain sebagainya, nah intinya adalah bagaimana kita bisa mensimulasikan agar antrian yang di tempat kita itu optimal. Nah, makanya di beberapa teknik di bisnis analitik, itu teori antrian banyak sekali penerapannya. Nah, di sini ada outline, apa dimaksud dengan teori antrian? So, kenapa itu sangat penting digunakan? Apa saja contoh-contohnya ketika kita menggunakan teori antrian di sistemnya? Karena kan ada banyak sekali antrian ya, ada namanya nanti single channel sama multi channel. Nah, jadi maksudnya adalah bagaimana ketika kita punya antrian satu alur dan bagaimana ketika kita mempunyai antrian multi alur. Nah, itu akan berbeda, baik itu kelebihan sama maupun kekurangannya. Dan kita akan membahas bagaimana komponen-komponen di teori antrian di sebuah sistem. Nah, jadi berbicara tentang teori antrian, dasarnya adalah tentang stochastic process. Apa itu stochastic process? Jadi karena apapun nanti kalau misalnya Anda mengangkat sebuah tesis, apabila itu melibatkan variabel waktu, nah waktu misalnya inflasi itu kan waktu ya. Nah, apapun variabel yang memiliki indikasi waktu, kita sebut di sana adalah tentang stochastic process. Jadi proses yang berstokastik gitu. Jadi dasarnya adalah ketika analitik itu ada mungkin tiba-tiba variabel yang mungkin dia dapat beridentifikasi waktu dan non waktu. Nah, apabila terjadi identifikasi waktu, maka kita katakan itu adalah proses stokastik. Jadi jangan kaget kalau Anda nanti cari Google Scholar, nanti ketika membahas paper-paper tentang teori-teori antrian, mereka akan banyak tentang stokastik proses. Nah, itu adalah dasar untuk memahami teori antrian. Nah, berbicara bagaimana nanti pengaplikasiannya, dasar teori antrian ini adalah dari distribusi eksponensial dan distribusi Poisson. Mengapa demikian? Jadi ini seharusnya dijelaskan di mata kuliah riset statistik ya. Saya kurang tahu apakah dijelaskan atau tidak. Tapi ketika saya menjelaskan riset statistik, saya jelaskan dasar eksponensial sama Poisson itu apa. Jadi long story short, eksponensial itu adalah dasar distribusi dan Poisson adalah ketika kita mempunyai data itu bertipe 0, 1, dan 2 dan sekian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mengadakan sebuah penelitian, mungkin di satu lokasi dia ada data, lokasi lain tidak. Nah, kan ada namanya 0 dan 1. Nah, apabila nanti suatu proses data tersebut dapat banyak informasi 0 dan 1, kita katakan itu lebih cocok ke distribusi eksponensial dan juga distribusi Poisson atau Poisson. Nah, jadi dasar teori antrian adalah di dua distribusi tersebut. Nah, jadi teori antrian ini sebenarnya banyak sekali dipakai, tentu karena dia mengikuti stochastic system atau stochastic process. Karena makanya nanti contohnya apa? Contohnya mungkin ketika nanti di pelabuhan ada load barang kan di kargo, nah itu juga mengikuti teori antrian. Karena kita mau bikin bagaimana antrian di sana lebih optimal ketika kita ingin memaksimalkan bisnis. Nah, jadi ada plus minusnya. Plusnya ketika kita mempunyai banyak server, itu maksudnya orang yang melayan, kita kan perlu cost ya yang banyak, karena kan kita meng-hire orang. Nah, tapi kalau kita mempunyai server yang sedikit atau orang yang melayani sedikit, tapi nanti akan mungkin waktunya tidak steady state. Apa itu steady state? Steady state itu adalah ketika sebuah antrian itu optimal.
Jadi waktu arrival-nya waktu kedatangan seorang nasabah atau waktu kedatangan mereka menunggu, nah itu reasonable. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang proses bisnis kan, kita ingin membuat nasabah kita nyaman atau customer kita nyaman apa tidak. Nah, maka dasar teori antrian itu adalah steady state. Jadi kondisinya steady state apa tidak, apakah line kita sudah cukup baik apa tidak. Nah, jadi summary dari teori antrian adalah itu. Goalnya adalah tersebut. Kita ingin membuat bagaimana antrian kita itu reasonable untuk seorang customer dan nasabah kita dan seterusnya. Nah, makanya di sini apabila nanti antrian kita panjang di beberapa waktu tertentu, itu kan akan membuat mungkin mereka tidak nyaman ya. Nah, tadi plus minus lainnya saya katakan tadi, kalau plusnya kita mempunyai banyak server line atau kita punya banyak orang yang menangani customer tersebut, mungkin kita perlu cost yang besar. Tapi ketika hanya sedikit, ya mungkin cost-nya kecil, tapi mungkin tidak membuat customer kita nyaman. Nah, itu ada dasar teori antrian. Nah, jadi di sini ada kita memikirkan bagaimana capacity problem-nya gitu di industri dan bagaimana ketika kita ingin melakukan redesign. Makanya di sana kan berbicara tentang cost dan lain-lain gitu untuk dalam teori antrian tersebut. Nah, jadi misalnya di sini kita ingin melihat apakah teori antrian tersebut apa tidak baik apa tidak. Nah, makanya ketika nanti cost weighting-nya lebih besar di sana, nah mungkin nanti bakal membuat mereka tidak nyaman di dalam antrian menunggu entah penyedia jasa ataupun lain sebagainya gitu. Nah, di sini ada prototype example misalnya dari sebuah rumah sakit, misalnya kan kalau kita bicara manajemen rumah sakit, di sana kan ada dari beberapa tempat ya untuk pasien bisa datang. Misalnya dia harus ke resepsionis dulu kah, atau dia ke IGD dulu kah, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak sekali tipe-tipe nanti dalam suatu manajemen atau di suatu instansi itu ada berbeda antriannya. Misalnya antrian tipe A ini cocok untuk yang kasus A, terus antrian tipe B ini cocok di kasus B. Jadi kalau kita bicara dengan manajemen suatu bisnis atau manajemen suatu institusi, itu balik lagi ke seberapa besarkah apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi nanti mengikuti tipe-tipe antriannya. Nah, jadi semakin nanti intinya adalah semakin nanti banyak antrian yang mungkin tidak cukup kita handle dengan baik, ya nanti intinya kan mereka akan menunggu dengan lama ya. Nah, jadi itu adalah teknik antrian yang kita bisa akomodir. Bagaimana kita membuat simulasinya untuk di teori antrian. Nah, jadi intinya adalah dalam teori antrian ini ada 4 paradigma, ada 4 konseptual yang secara umum digunakan. Masih banyak lagi di luar ini, jadi Anda masih bisa ekspor apa saja penerapan teori antrian. Yang pertama adalah VIVO, first in, first out, atau first come, first serve. Nah, ini yang paling lazim yang ada ya di kondisi sekarang. Jadi customer-nya datang, dia akan pertama kali dilayani dan dia langsung keluar gitu. Nah, itu adalah VIVO. Jadi ada plus minusnya. Yang kedua ada LIVO, last in first out. Nah, jadi di sini adalah customer-nya datang dulu, customer bisa memesan dulu atau bagaimanakah nanti mereka bisa booking dulu itu untuk sampai dia datang. Nah, itu bisa digunakan LIVO atau last in first out. Terus ada juga zero, service in random order. Nah, jadi customer ini serve in random order with no regard to arrival order. Nah, dia nanti random untuk ordernya itu. Jadi nggak terlalu memikirkan dengan waktu kedatangannya. Nah, kita bisa membuat zero. Nah, terus yang terakhir atau keempat, jadi ada PNPN atau priority service. Nah, ini lebih ke ketika suatu mungkin ini terapan di bank ya. Jadi kan ada beberapa nasabah prioritas gitu. Nah, kita bisa bikin antrian untuk nasabah prioritas. Jadi ada plus minusnya. Nah, berbicara tentang antrian tersebut ya mungkin kan balik lagi ketika kita ingin melakukan analisis lebih ke perspektif people, ya kalau untuk PNPN mungkin akan terjadi gap-nya di sana gitu. Karena kan secara jelas bahwa ya kita kalau namanya pelayanan bisnis kan kita bisa pilihkan ke mereka ya bagaimana ketika mereka menggunakan produk kita. It's okay gitu. Tapi mungkin ada dalam beberapa bisnis lain yang mungkin apabila terlihat gap di sana ya mungkin akan membuat gimana itu dalam suatu bisnis. Nah, jadi dasarnya untuk teori antrian seperti itu. Jadi setiap teknik antrian itu ada plus minusnya untuk kita sebagai pandangan sebagai nasabah atau customer, dan bagaimana ketika kita memposisikan kita sebagai yang punya bisnis atau di ownership-nya. Nah, di sini ada 4 contoh untuk penerapan teknik antrian. Yang pertama yang lebih komersial tentu ketika datang ke dokter gigi, gitu, ke bank, ATM, ke gas station, plumber, garage, dan sebagainya. Nah, jadi sini kalau ada contoh-contoh untuk transportasi sistem,
Ada untuk tol, gitu ketika load tol nanti di pintu tol itu ada teori antrian ya. Jadi mungkin Anda baru tahu sekarang kalau itu teori antrian. Terus yang kedua, bagaimana ketika menunggu taksi gitu, fire engines, elevator. Nah, baik lagi nanti ketika Anda mungkin punya bisnis atau apa, nanti Anda bisa memikirkan gitu, elevatornya kah, tetangganya kah, itu cukup apa tidak itu digunakan. Nah, itu adalah salah satu penerapan teori antrian di transportation system. Yang ketiga, di sini ada business internal service system. Nah, ini contohnya ada inspection station, ada conveyor belts, dan computer support. Nah, ini adalah yang ketiga. Yang terakhir, contohnya adalah social service system. Nah, ini teori antrian yang mungkin orang lain mungkin tidak aware di sana. Yang pertama ada tentang judicial process. Ya, tentu kalau berbicara tentang kehakiman itu kan orang-orang harus menunggu ya sampai dia bisa dihakimi oleh pengadilan. Itu sebenarnya adalah salah satu contoh teori antrian. Atau ke dokter juga tadi demikian gitu. Kalau ke dokter kan juga teori antrian. Nah, ada beberapa teknik-teknik teori antrian penerapannya dari komersial, transportation, bisnis internal, dan juga sampai social service system. Nah, jadi kita berbicara tentang teori antrian. Jadi anggaplah di gambar ini ada sistemnya. Jadi di sini ada populasinya. Populasi bisa nasabah, bisa customer dan lain sebagainya. Nah, misalnya dia ingin mengantri. Nah, mengantri sampai nanti dia selesai di sebuah sistem ini gitu. Mengantri entah job interview kah, entah mengantri apakah, itu depends bagaimana problem kita. Apa saja variabel yang perlu kita concern? Yang pertama, waktu kedatangan. Nah, jadi waktu kedatangannya harus kita lihat berapa lama dia datang. Terus ini ada queue configuration dan ada queue disiplin. Nah, ini lebih ke moral dalam si customer tersebut gitu. Nah, jadi mungkin ketika kita mau breakdown sebuah riset tentang human itu kan sangat kompleks ya kalau kita untuk berbicara di sana. Makanya di dalam sebuah teori antrian tersebut kita bisa mengeneralisir nanti ada beberapa turunannya, ada MM1, ada M2 sampai MM tak hingga. Nanti saya jelaskan ke olah datanya. Nah, jadi itu lebih ke nanti bagaimana kita ingin memahami customer kita gitu. Ada beberapa teknik antriannya. Dan di sini ada service mechanism, tentu di sini lebih ke prosesnya bagaimana. Apa maksudnya Mas, saya nggak ngerti. Jadi di sini lebih ke banyak servernya. Nanti kan intinya teori antrian kita menempatkan nanti bagaimana banyaknya orang yang bisa menghandle di dalam nasabah tersebut. Nah, itu nanti berbicara tentang service process. Jadi banyaknya nanti orang yang ada atau server atau nanti orang melayani. Nah, semakin banyak yang melayani, which is good gitu. Berarti kita bisa mengcover populasi yang banyak. Tapi mungkin kita punya cost yang besar. Nah, tapi di lain sisi, apabila kita mempunyai sedikit server atau sedikit orang yang menangani populasi tersebut, ya mungkin kita cost-nya sedikit. Karena kan kita nggak perlu bayar orang banyak. Tapi balik lagi, apakah cukup untuk mengcover populasi ini? Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan untuk di teori antrian. Nah, makanya di sini ada beberapa komponen yang mungkin nanti Anda bisa recognize, Anda bisa aware itu. Yang pertama adalah the calling population. So what this mean? Jadi the calling population ini lebih ke bagaimana ketika nanti customer atau jobs originate. Nah, jadi di sini size-nya bisa finity or infinity. Nah, jadi ini lebih nanti bagaimana bisnis Anda. Apakah Anda tahu berapa banyak customer Anda, nasabah Anda? Nah, jika iya, ya berarti infinity gitu. Jika Anda tidak tahu berarti infinity. Kalau Anda tahu ya berarti finity. Nah, terus yang ketiga, apakah di sana homogen apa tidak di dalam suatu pekerjaannya tadi itu. Nah, ini maksudnya tadi. Karena di dalam sebuah instansi kita bisa mempunyai banyak tipe-tipe antrian tadi, misalnya di rumah sakit tadi ya. Nah, jadi ada antrian khusus untuk dia ke resepsionis, ada antriannya ke dokter dan lain-lain. Jadi bisa dalam satu institusi mungkin ada sampai 7 tipe antrian. Nah, jadi itu nggak masalah karena kan itu mengikuti ketika kita nge-breakdown masalah apa yang kita selesaikan itu. Jadi nggak masalah. Yang kedua di sini ada arrival process. Nah, jadi ini adalah ketika kita menghitung, misalnya dia datang pada waktu sekian, dia mencet tombol tapak antrian sampai berapa lama dia menunggu itu, sampai sebelumnya dia datang dapat ditangani oleh server atau oleh yang menangani tersebut. Nah, itu kita bisa hitung berapa lama dia datang, berapa lama dia menunggu, sampai berapa lama dia bisa dihandle oleh si server tersebut. Jadi kita bisa menghitung namanya the arrival process. Terus yang ketiga ada the queue configurations. So what it means? Nah, ini di dalam suatu teori antrian kita bisa membuat dia single line atau multiple line. Nah, itu kan lebih ke gini gampangnya. Ketika kita mengendarai mobil,
kalau kita lewat tol, kalau jalannya lurus aja itu kan cenderung nanti mata kita lelah ya. Nah, makanya di dalam suatu membuat kita jalan tersebut jarang ketika dibuat tuh lurus aja. Pasti ada belok sedikit atau nanti dibuat tikungan kah. Nah, sebenarnya itu adalah persepsi otak kita ketika kita melihat sebuah lintasan yang lurus aja, itu mungkin akan membuat kita lelah gitu. Nah, itu adalah basic psikologi ketika kita ingin memahami suatu proses bisnis. Sama seperti teori antrian. Jadi mungkin di dalam suatu antrian kita bisa bikin dia single line atau multiple line gitu. Atau kita membuat beberapa jalur ya mungkin sebenarnya mereka menunggu lama. Tapi karena kita membuat dia bergerak gitu dalam satu langkah ke langkah-langkah yang lain, mungkin itu tidak akan membuat dia terasa gitu. Nah, itu adalah ketika kita memahami tentang psikologi bisnis. Nah, kita bisa mungkin itu menarik itu untuk Anda kaji. Anda bisa gunakan itu untuk SEM. Nah, terus balik lagi ke sini. Untuk ketika kita membuat tentang queue configuration, di sini ada single line sama multiple line, kita bisa melihat bagaimana the relocation-nya, bagaimana gitu. Terus kita bisa melihat bagaimana customer behavior. Di sini ada bulking sama renaging. Yang terakhir juga bagaimana maximum size. Nah, jadi ini lebih ke mencakup bagaimana sebuah sistem yang Anda gunakan di suatu bisnis itu bisa mengcover dari populasi di bisnis tersebut itu. Ini adalah tentang queue configuration. Nah, ini maksud saya. Jadi nanti ke dalam beberapa tipe-tipe teori antrian itu banyak sekali contoh-contohnya. Ini contohnya pada dasar aja. Nah, misalnya di sini ada multiple queues. Di sini ada 4 server. Di sini misalnya dia datang, buka pintu datang, dia lihat mana antrian yang paling memungkinkan. Nah, kita bisa membuat dia multiple queue seperti ini. Atau kita bisa membuat seperti ini. Nah, di sini kan dia berjalan-jalan gitu. Jadi membuat dia seolah-olah menunggu lama, tapi sebenarnya nggak lama-lama juga gitu loh. Nah, jadi ada plus minusnya secara psikologi ya. Kalau Anda mau nge-breakdown tentang bagaimana plus minusnya tentang multiple queue sama single queue. Nah, ini ada contohnya ketika single line sama multiple line. Apa advantage-nya? Nah, di sini untuk multiple line advantage tentu di sana kita bisa melihat bagaimana different table dari service provider-nya. Contohnya di sini ada supermarket express line, ini adalah contoh untuk multiple. Jadi kalau kita datang ke supermarket kan supermarketnya besar ya gitu, bukan yang supermarket yang ada gambar lebahnya itu, logonya bukan itu. Itu kan single line. Jadi kalau kita mungkin ke mall atau beberapa tempat gitu, ada beberapa antrian untuk pembayaran itu kan multiple line. Nah, itu salah satu contohnya. Terus yang kedua di situ juga tentang labor specialization is possible. Nah, kita bisa menggunakan itu sebagai sebuah advantage kita. Yang ketiga, jadi customer kita lebih flexibility gitu. Jadi ada plus minusnya. Kalau mungkin dibikin line yang multiple, mungkin dia bisa menunggu gitu. Mungkin entah ada anaknya yang masih di belakang, entah ngambil coklat, ibunya udah antri duluan gitu. Jadi dia bisa memilih, oh antrinya lebih panjang, saya bisa tunggu di situ gitu. Jadi kan dia bisa mempertimbangkan kira-kira bagaimana ketika dia dilayani di tipe line tersebut. Nah, itu kita bisa pikirkan di multiple line advantage. Yang keempat, tentang bulking behavior. Terus, jadi di sini kan kalau untuk bulking kan ya plus 62 ya. Orang-orang Indo kan suka sekali nyalip antrian. Nah, mungkin di multiple line advantage ya kita bisa mengcover itu untuk orang-orang suka menyalip. Yang kedua, kita berpindah ke single line advantage. Di sini tentu kita akan ada contohnya tentang Vivo, first in, first out. Jadi ini lebih ke garansi fairness-nya. Jadi kan kalau kamu datang duluan ya kamu akan pertama kali dilayani. Nah, itu ada advantage-nya gitu. Jadi fairness. Yang kedua, no customer anxiety regarding choice of queue. Jadi di sini tidak ada namanya anxiety dari mereka ketika mereka ada di sebuah antrian di sana. Itu kan. Makanya saya sampaikan tadi, ini kan sebenarnya sebuah konsep di bisnis itu kan kita harus mempertimbangkan efek psikologi dari customer kita ya. Jadi ada beberapa mungkin nanti secara Anda tidak sadar ada beberapa variabel yang kita bisa measure ke sana. Nah, kita bisa melihat bagaimana anxiety mereka ketika mereka menunggu. Yang ketiga itu avoid tentang cutting in problems. Nah, jadi ini ada salah satu advantage di single line channel atau configuration. Yang keempat, the most efficient setup for the minimizing time in the queue. Ya jelas gitu. Jadi salah satu advantage-nya adalah kita bisa mengefisiensikan waktu menunggu mereka di single line. Yang kelima, decaying, line switching is avoided. Nah, bisa jadi, tapi beda lagi ya. Mungkin ini nggak berlaku di plus 62 gitu. Bisa jadi di salib-salib juga. Jadi nanti Anda bisa membandingkan
bagaimana ketika nanti menggunakan Vivo, Xivo, dan lain-lain gitu, bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Saya berpindah ke komponennya. Jadi di sini ada service mekanismenya. Jadi ketika kita bicara bagaimana mekanisme pelayanannya, tentu di sana kan intinya adalah servernya atau service channels-nya seperti apa. Nah, makanya kita perlu recognize itu tersebut sebuah esensial, isu yang esensial itu untuk kita analisiskan. Yang kedua, di sana akan kita jelaskan waktu dan waktu. Nah, intinya kan di sana kita ingin manajemen waktu. Nah, makanya kita harus spesifikkan dan juga kita bagaimana ketika kita menginvolve di dalam data gathering-nya. Sebenarnya banyak sekali di beberapa teori antrian ini. Pun ketika saya S1 di Statistika Undip kemarin, teman-teman seangkatan saya banyak untuk membahas ini. Nanti saya bisa share beberapa paper mereka, paper S1 untuk Anda pelajari. Bagaimana teori antriannya di bus, di pelabuhan, di di bandara itu, atau di bank. Nah, banyak sekali penerapannya. Jadi berbeda-beda untuk tipe-tipe modelnya kalau Anda mau mempelajari. Yang kedua di situ tentu banyak sekali asumsinya. Nah, asumsinya kan karena dia di waktu, karena dia masuk ke dasar keluarga eksponensial, tentu nanti Anda bisa menghitung bagaimana mean dan variannya di dalam distribusi. Jadi, saya mau recall memori Anda di dalam sebuah pemodelan statistik itu banyak sekali distribusinya. Dari distribusi normal, Gaussian, Poisson, gamma, terus negatif binomial, dan lain-lain itu. Jadi, mengikuti nanti bagaimana data Anda. Jadi Anda fitkan ke distribusi tersebut. Nah, di sini ada 4 disiplin tentang Q. Di sini tentang bagaimana ketika kita mengorder dengan tingkat kepentingan di sana gitu. Kita bisa specify. Yang kedua, karena yang paling banyak digunakan adalah Vivo atau first in first out, karena itu adalah dipikirkan tentang fairness ya. Nah, makanya bisa paling digunakan adalah Vivo. Yang kedua, tentu di situ ada Livo, SPT, sama IDD. Jadi Anda nanti ada tugas, Anda nanti bisa cari apa saja contoh-contoh yang Anda tahu gitu. Misalnya McDonald kan ada banyak tipe antrian ya di McDonald. Atau KFC gitu. Kan ada pelayanan yang dari mobil itu drive thru. Nah, itu bisa salah satu teori antriannya di sana gitu. Nanti Anda bisa cocok-cocokkan kira-kira mana perusahaan yang mengikuti Livo, SPT, sama IDD. Yang terakhir di situ tentang ada entail prioritization itu tentang customer type-nya. Nah, jadi kita bisa merecognize itu sebagai Q disiplinnya. Nah, di sini ada mitigating dari efek dari menunggu terlalu lama gitu ya. Jangankan nunggu antrian, nunggu jodoh aja lama aja kalian ngomel-ngomel gitu. Jadi kita bisa handle itu. Yang pertama di sini ada counseling dari Q tentang arriving customer-nya. Tentu di sini contohnya adalah sebuah restoran ketika dia datang sebuah customer-nya di dalam bar-nya gitu. Jadi dia bisa menggunakan pagers-nya atau amusement park-nya untuk memberikan tiket dari luarnya gitu. Atau ketika nanti datang sebuah stasiun TV untuk lihat bagaimana antriannya di sana. Atau di situ ada casino sneak night, jadi melihat bagaimana antrian di mesinnya gitu. Nah, ini ada beberapa contoh mitigasi dari efek dari antrian terlalu panjang. Yang kedua, kita bisa menggunakan customer sebagai resource kita. Nah, maksudnya apa? Nah, contohnya begini. Jadi di sini kita bisa kasih mereka sambil menunggu. Jadi kasih sebuah kuesioner gitu. Ini suatu cara sih untuk menghindarkan mereka sebuah bosan gitu. Jadi Anda bisa mengkolek data, Anda bisa membuat dia membuat dia teralihkan gitu pikirannya kalau dia sedang tidak menunggu. Nah, itu balik lagi ke psikologi ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan customer kita sebagai resource kita. Jadi Anda bisa untuk nanti nyebarin kuesioner ke mereka untuk mengisi tentang medical history. Kan ini kan sebenarnya memangkas waktu ya. Jadi maksudnya adalah sambil dia menunggu, dia mengisi tentang medical history-nya. Jadi nanti ketika ada dokternya ya, dokter tinggal baca. Jadi tinggal usah tanya bolak-balik gitu kayak Bapak sakit apa, Ibu sakit apa. Ya itu sudah diisi dari pasiennya tersebut. Nah, jadi itu bisa memangkas waktu dalam proses di servernya nanti. Yang ketiga tentu kita bisa membuat customer kita nyaman dan bagaimana kita nge-distract dari attention mereka. Nah, ini kan psikologi ya. Jadi mungkin dalam suatu bisnis nanti Anda bisa menempatkan di beberapa spot gitu. Anda kasih spot entah untuk majalah kah, atau Anda ada spot untuk kasih snack kah, dan lain-lain gitu. Itu kan berbeda ketika sebuah instansi menghandle pasien atau nasabahnya. Nah, kita bisa
membuat mereka comfortable dan kita bisa ngedirect attention mereka. Yang keempat, kita bisa menjelaskan bagaimana kenapa antriannya terlalu lamban gitu. Misalnya ketika kita sudah datang ke restoran dibilang karena harus masak nasi dulu, harus ini dulu, harus itu dulu, ya kita bisa jelaskan ke mereka. Jadi membuat mereka minta kepahaman mereka gitu. Kalau mereka harus menunggu karena ini reasonable tuh, atau dokternya belum datang karena A, B, C, dan D gitu, bisa dijelaskan. Yang kelima, kita bisa provide pessimistic untuk mengestimate dari bagaimana waktu ketungguan dia gitu. Nah, jadi kita bisa melihat nanti bagaimana ketika mengestimasikan ketika 5 menit cocok apa tidak gitu ketika dia membuat kita menunggu. Nah, kita bisa membuat itu tersebut. Yang terakhir, kita bisa aware and open about the querying disciplines used. Nah, ini lebih ke penjelasan yang tadi ya, sama seperti poin kelima dan 6, kita bisa menjelaskan bagaimana tentang hal-hal yang bisa Anda lakukan di dalam menunggu tersebut, di dalam teori antrian. Nah, ini contohnya sama seperti slide tadi. Di sini ada queuing system. Di sini ada customer kita, nasabah kita. Nah, nanti Anda bisa cek nanti bagaimana pengantriannya dia. Misalnya customer, ada berapa lama. Nah, sini Anda menyesuaikan bagaimana server Anda, berapa banyak orang melayani. Nah, jadi Anda bisa menganalisis tersebut di dalam sebuah queuing system. Nah, berbicara tentang queuing system, tadi dalam suatu analisisnya di sini ada beberapa huruf-hurufnya atau beberapa simbol matematik gitu. Nah, jadi di sini ketika kita melihat bahwa harus Anda pahami bahwa yang namanya waktu itu independen gitu. Waktu kedatangan itu independen, waktu pelayanan itu independen, dan waktu dia keluar dalam sebuah sistem itu juga independen. Nah, jadi apapun pemodelan yang Anda ingin gunakan, baik itu data waktu, baik itu data apapun, kita mengasumsi semua data itu independen. Jadi kita ingin, makanya di dalam uji regresi, kalau Anda masih ingat, ada namanya asumsinya apa? Multikolinialitas. Jadi kita ingin data-data kita kolinialitas itu. Jadi berdiri sendiri atau berdikari para variabel tersebut. Jadi tidak bergantung sama satu sama lain. Nah, kita ingin semuanya itu independen dan juga distribusinya identik. Kalau dia normal ya normal aja. Kalau dia eksponensial aja gitu. Jangan dua-duanya, nggak boleh. Jadi dia harus identik distribusinya. Nah, jadi di sini ada notasinya. Kalau nanti Anda baca paper-paper di teori antrian, ada namanya ABC. A means interarrival time distribution. Nah, ini adalah waktu kedatangannya. B ini nanti ketika bagaimana service time distribusinya. Jadi setiap terma atau setiap terminologi itu mempunyai distribusi yang berbeda. Nah, di sini ada A, B, dan C. Jadi nanti mengikuti bagaimana waktu kedatangannya, bagaimana waktu pelayanannya, dan berapa banyak server yang Anda gunakan itu, atau berapa banyak orang yang menangani populasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa command yang distribusinya bisa digunakan, itu Markovian. Nah, tadi sebenarnya untuk pemahaman Anda aja. Jadi kalau Anda baca-baca paper teori antrian, jadi jangan kaget kalau di sana ada namanya Markov, ada namanya stokastik, ada namanya Poisson, ada namanya eksponensial gitu. Itu sebenarnya maksudnya adalah demikian. Jadi dinamakan Markovian karena dia mengikuti distribusi eksponensial gitu. Nah, jadi kalau untuk memahami lebih dalam sebenarnya nanti di algebra, saya nggak akan mengajar ke sana. Yang D ini bagaimana ke deterministic distribution. Nah, jadi kan dia mengikuti distribusinya apa. Dan G ini adalah tentang general distribution. Nah, nanti ketika dia mengikuti Poisson bagaimana, eksponensial bagaimana gitu. Jadi nanti ini banyak sekali yang bisa diulik untuk tesis. Nah, contohnya paling baik di sini adalah MMC. Jadi di sini adalah sebuah antrian ketika dia mengikuti distribusi eksponensial dan waktu kedatangan dia, waktu apa, dan berapa banyak servernya. Nah, di servernya nanti mengikuti ada 1 kah, ada 2 kah, 3 kah, 4 kah, sampai data hingga. Nah, jadi berbeda tipe-tipe servernya ya, mengikuti seberapa besar bisnis Anda gitu. Jadi kalau Anda mempunyai punya satu bisnis dengan satu antrian, ya berarti MM1. Kalau Anda punya 2 antrian, berarti MM2 gitu. Nah, jadi nanti Anda bisa melihat seberapa banyak antrian. Jadi kalau nanti kayak counter provider, itu kan sebenarnya antriannya banyak ya. Tipe layanannya banyak. Nah, jadi itu bisa kita generalisir lagi, kita breakdown lagi masalahnya kemana. Misalnya dia ingin membeli SIM card, dan nanti di-handle sama yang ini. Dia mau beli handphone, berarti dia di-handle sama yang ini. Jadi ada turunan-turunannya gitu. Jadi jangan Anda anggap bahwa di dalam sebuah satu antrian karena dia ada 7 server, yang digunakannya itu 7. Yang nggak tepat gitu. Jadi Anda bisa nge-breakdown dia sesuai dengan masalahnya. Jadi sudah saya jelaskan ya, C itu mengikuti dia pelayanannya apa.
Kalau dia pelayanannya untuk tadi untuk beli SIM card, ya berarti Anda analis aja untuk SIM card gitu. Kalau dia untuk menjual HP, ya Anda analis saja untuk jual HP gitu. Jadi jangan Anda recognize semua server di situ adalah sebagian dari antriannya. Which is itu boleh-boleh aja, tapi itu tidak mengcover dari ketika kita nge-breakdown masalahnya itu. Beda secara pandangannya. Tapi kalau saya akan melakukan demikian, saya akan melakukan ketika menganalisis tentang problemnya itu apa itu, lebih ke problem solving-nya. Ini kita harus pindah ke slide yang ada di buku, karena Anda kan di kursus silabus ya. Ini saya kasihkan. Jadi di sini ada learning objektifnya. Ketika kita mengikuti di silabus, di sini tentu ada trade-off curves-nya. Intinya tadi sudah saya jelaskan, karena kita ingin melihat bagaimana cost service-nya ya. Terus yang kedua di sini tentu saya sudah jelaskan tadi tentang ada calling population, tentang antriannya kayak gimana, bagaimana service facility-nya. Nah, yang ketiga di sini ada nanti perbedaannya. Di dalam satu antrian itu ada single antrian sama nanti multi-channel antrian. Nah, atau multi-channel lainnya. Nah, di situ kita bisa mengikuti dari exponential service times-nya, atau ketika kita mempunyai MVT population yang terbatas. Gitu. Yang keempat di sini ada beberapa operasi karakteristiknya dari teori antrian, dari ketika kita mempunyai satu line dan juga multi-line, dan mengikuti tentang exponential service-nya di dalam infinity calling population. Tentu nanti Anda bisa menghitung bagaimana nanti waktu kedatangannya kayak gimana gitu, ketika dia satu line, atau dia dua line, gitu, atau dia multiple line. Jadi kita bisa menghitung. Yang ke-6, di sini ada operasi karakteristik dari waiting line-nya gitu, dari satu channel model dan juga tentang distribusi eksponensialnya ketika kita mengikuti infinity calling populations. 7 ke 8 saya pikir nggak usah lah, karena ini agak terlalu kompleks gitu, jadi nggak usah untuk. Tapi kalau Anda mau belajar silakan, tapi untuk penerapannya mungkin agak kurang gitu, jadi mungkin akan saya skip. Nah, di sini yang saya kasih introduction secara awal tadi. Nah, ini kan mengikuti nanti berapa banyak channel-nya ya, atau berapa banyak antriannya. Nah, jadi Anda bisa mengikuti M1, MMM, atau MD1. Nanti akan saya jelaskan sampai cukup detail nanti. Ini saya recall tentang introduction tentang queuing theory. Tentu kalau di dalam teori antrian kan kita lebih ingin melihat bagaimana waiting line-nya ya. Kira-kira reasonable apa tidak di dalam sebuah antrian tersebut. Nah, makanya itu adalah salah satu aspek yang penting dalam bisnis. Nah, di sini sudah saya jelaskan, karena kita ada beberapa variabel yang perlu kita recognize di sebuah teori antrian. Ada namanya waktu kedatangan. Nah, di sini ada arrivals. Dan juga bagaimana service facilities-nya, dan bagaimana ketika mereka benar-benar mengantri di dalam sebuah sistem antrian. Nah, makanya kita bisa analisis tersebut. Nah, makanya di dalam sebuah bisnis, namanya teori antrian itu sangat membantu ketika suatu manajer menempatkan kira-kira benar atau tidak, atau kira-kira reasonable apa tidak banyaknya server yang ada di sebuah sistem tersebut. Kita bisa analisis. Nah, di sini ada informasi tentang waiting line cost. Jadi di sini kita lebih melihat bagaimana ketika kita mempunyai server yang banyak atau sedikit itu juga saya sudah jelaskan. Ketika kita mempunyai staff yang banyak dan banyak service yang fasilitasnya, tentu di sana akan banyak cost-nya. Cost-nya akan sangat besar. Tentu bisa kita take over. Atau ketika kita mempunyai service yang sangat minimum, ya tentu di situ kita akan menurunkan budget kita gitu. Budget kita mungkin akan kecil karena kan tidak banyak yang kita keluarkan, tapi bisa jadi karena nanti akan terjadi kalau mereka itu tidak puas gitu, karena nungguin terlalu lambat, atau kita bilang lelet lah ini pelayanannya, atau inilah itulah gitu. Nah, jadi kan dilema juga ya kalau kita membuat bisnis. Nah, tentu intinya apa? Intinya adalah nanti ketika Anda dapat mempelajari ini, Anda bisa menghitung total expected cost-nya bagaimana gitu. Nah, bagaimana ketika service cost-nya berapa, dan berapa waiting cost-nya. Nah, itu kita bisa hitung. Di Excel pun manual pun juga bisa. Nah, ini adalah grafik untuk memahami bagaimana ketika dia mempunyai queuing cost-nya dan bagaimana service level-nya. Nah, tentu apapun namanya ketika kita berbicara tentang optimasi, intinya adalah kita memaksimumkan benefit dan kita mengecilkan risiko. Nah, itu adalah dasar fundamental dalam ekonomi ya. Nah, jadi ketika kita demikian, kita lihat ada dua variabel. Di sini ada service level, at the same time kita punya cost. Ya, tentu kita ingin menekankan fungsi agar kita mendapatkan cost yang paling kecil. Dan kita ingin memaksimalkan benefit kita semakin besar.
Nah, jadi Anda nanti bisa melihat bagaimana optimal service levelnya. Nah, jadi kita bisa menghitung dalam teori antrian ini agar mendapatkan apa saja simulasinya, berapa banyak service yang bisa kita, berapa banyak server yang bisa kita provided untuk nasabah atau untuk customer-nya reasonable, agar nanti kita nggak rugi-rugi banget, dan mungkin nanti kita bisa membuat customer kita bahagia gitu. Jadi kita bisa lakukan simulasi sedemikian rupa. Anda bisa kombinasikan dia ke nanti mau pakai NN ya silakan. Kalau Anda mau pakai regresi berganda OLS ya silakan. Anda ingin pakai tentang teori-teori yang optimasi lain silakan, nggak masalah. Jadi beda-beda gitu. Silakan. Jadi kalau untuk teori antrian karena dasarnya kan dia dasarnya ya dasarnya bisa di OLS sih. Nanti Anda bisa lakukan estimasi turun-turunannya pakai NN ya bisa gitu agar lebih dapat nilai yang optimal di dalam satu simulasi. Nah, makanya kalau kita bikin teknik simulasi kan ketika kita punya function, entah fungsinya apa, nah kita kan bisa optimasi ya variabel apa yang kita bisa koneksi sana. Anda bisa gunakan argumen genetik jadi tesis, Anda bisa gunakan PSO jadi tesis gitu untuk dapetin nilai function yang optimal. Nah, di sini ada contoh sesuai di silabus. Contohnya ada tentang Three River Shipping Company. Nah, jadi di sini ketika dia ingin melihat bagaimana ketika docking facility-nya di Ohio River, di sini ada rata-ratanya dia bisa mengeload tentang 5 kapal ketika dia datang gitu di kargonya. Nah, di sini dia mengatakan bahwa idle ships are expensive. Yeah, that's true. It's quite expensive. You're talking about the logistic research. Yang ketiga, di sini ada more staff can be hired to unload the ships, but there is expenses as well. Ya tentu yang namanya SDM ya. Kalau pekerja sekacamata saya di luar negeri itu kalau manusia itu benar-benar dihargai gitu. Jadi uang itu gimana ngomongnya? Gaji itu benar-benar besar gitu. Ketika kita ada beberapa tipe-tipe pekerjaannya. Kalau untuk yang kita mengeluarkan banyak keringat itu kayak angkat barang, angkat apa, nah itu sebenarnya besar gajinya di sana. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa expenses-nya sangat expensive ketika kita ingin hire sebuah staff gitu, seorang staff untuk bekerja ketika diangkat barang kah atau lain sebagainya kah, itu besar biayanya. Nah, tentu kita ingin mendapatkan sebuah simulasi bagaimana ketika kita ingin meminimumkan total aspek cost-nya. Jadi, dia ingin melihat berapa banyak staff-nya yang bisa di-hire atau berapa banyak kapal yang bisa di-hire dalam sekian waktu. Nah, kita bisa melakukan simulasi. Nah, di sini ada beberapa variabel yang nanti diberikan di soal atau nanti Anda bisa mengikuti di masalah kantor. Tentu di situ ada catatannya berapa banyak kapal yang datang gitu dalam suatu shift atau dalam suatu waktu, misalnya 1 jam ada 5 kapal, 2 jam ada sekian kapal. Nah, kan itu ada datanya ya dari perusahaan atau data dari mana. Nah, tentu nanti Anda bisa hitung juga kira-kira berapa lama nanti kapal itu bisa menunggu atau seberapa lama kapal itu bisa di-unloaded, Anda bisa mengangkat barang-barang itu di kapal itu oleh sekian orang. Nah, itu Anda bisa hitung di sana. Tentu di sini Anda bisa menghitung juga tentang total ship hours-nya, loss per shift gitu, ada 35 jam. Nah, ini sebenarnya berbicara tentang teori antrian di sini, pengalaman dari ketika saya mengikuti teman saya ketika skripsi kemarin ketika ngambil teori antrian itu dari pagi sampai malam gitu. Kami benar-benar menghitung, jadi ada jam kita hitung, dia datang jam sekian, nanti dia keluar jam sekian, nanti berapa lama dia dilayani. Nah, itu kita bisa menghitung tuh sampai seharian untuk dapetin data ini. Nah, itu nanti Anda bisa ketika Anda mau ngangkat ini ke sebuah tesis ya silakan itu. Nah, tentu kita bisa mengestimasi nanti berapa banyak cost-nya per hour-nya. Di dalam internship time ini, kita bisa menghitung juga value dari lost time-nya berapa gitu. Tinggal dikalikan aja. Jadi, makanya saya katakan tadi, ini sebenarnya kita nggak, ya kalau Anda menggunakan R Python, silakan. Tapi pakai Excel sama manual juga bisa ini. Nah, kita bisa menghitung tentang step door-nya, tentang tim slayer-nya, dan juga kita bisa melakukan total expected cost-nya. Dan ini bisa ditambah-tambahin ya. Jadi mudah gitu, untuk mendapatkan kira-kira mana yang optimal. Ya tentu, bicara yang mana optimal, tentu kita lihat mana yang paling rendah ya. Nah, di sini kita bisa melakukan optimal cost-nya sekian. Ini masih gampang ketika kita mempunyai hanya beberapa simulasi yang 1, 2, 3, 4. Tapi berbicara ketika kita berbicara tentang logistik research atau logistik bisnis, di situ kan banyak sekali ya. Kita bisa melakukan simulasi sampai 1000 kali. Kita bisa melakukan simulasi sampai sekian puluh ribu kali. Nah, makanya perlu komputasi. Nah, itu ada beberapa plus minusnya aja. Tapi kalau data-data sedikit sini, ya kita bisa Excel aja nggak masalah. Nah, jadi di sini ada karakteristik dari teori antrian.
tentu kita melihat nanti bagaimana kedatangannya atau input di sistemnya tersebut. Nah, ini disebut populasi. Jadi, kalau ditanya populasi dalam sebuah antrian apa? Jawabannya adalah dalam sebuah teori antrian, populasi itu ada nasabah kita atau nanti jumlah kapal. Nah, itu adalah populasi kita. Nah, tentu dalam sebuah teori tersebut kita akan ada namanya antriannya atau waiting line itself. Ya, kita kan bisa melihat nanti ketika dia mempunyai satu line atau multiple line. Yang ketiga, tentang service facility. Nah, ini berbicara tadi ketika kita meng-treatment nasabah kita atau customer kita sampai dia menunggu ya, agar dia tidak bosan. Untuk kita bisa menambahkan di service facility-nya. Agar dia ke distract itu, agar dia tidak merasa kalau dia menunggunya terlalu lama. Ini adalah 3 aspek yang harus Anda pikirkan dalam teori antrian. Berbicara tentang populasi, tadi sudah saya sampaikan di sini ada tentang finity sama infinity gitu. Kalau Anda tahu populasinya ada, berarti infinity. Kalau Anda nggak tahu populasinya, berarti infinity. Kalau Anda tahu populasinya, berarti infinity atau terbatas itu. Nah, sama ketika kita berbicara tentang pattern kedatangan itu, nah kita bisa melihat pattern kedatangan itu Poisson kah atau apakah gitu. Itu banyak turunannya. Nah, nanti ketika Anda membuat tesis, nanti Anda bisa baca beberapa papernya. Itu baik turunannya dari Poisson, ada distribution, ada Erlang distribution gitu, ada negatif binomial ya, saya lupa. Yang paling sering adalah eksponensial, Poisson sama Erlang, seingat saya. Jadi itu bisa Anda gunakan untuk melakukan simulasi, mendapatkan nanti nilai cost yang optimal. Terus di sini ada beberapa karakteristik dari ketika kita berbicara behavior-nya. Tentu ketika kita berbicara tentang riset tentang human, itu kan multidisiplin ya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu bisa Anda match-kan gitu, Anda gabungkan. Tentu di situ kita bisa melihat bulking-nya bagaimana gitu. Ketika dia refuse untuk gabung di antrian tersebut, kan orang bulking ya. Terus ranaging-nya juga bagaimana ketika dia tidak sabar gitu. Jadi ketika dia hanya leave without receive their service, ini kan juga bahaya ya. Bahaya kenapa? Ya nanti ada namanya word of mouth. Nanti dia bilang ke sana ke sini, bilang ini jelek, itu jelek. Mereka nggak profesional, kan bahaya. Jadi ini Anda bisa tackle isu tersebut di nanti manajemen bisnis Anda. Anda bisa melihat bagaimana apakah ini Vivo ini akan lebih cenderung nanti banyak yang bulking kah, atau di Sivo atau di beberapa teknik lain apakah banyak yang renaging kah gitu. Jadi di sini baik lagi ke nanti study case-nya. Apakah ada kecenderungan di sana atau tidak gitu. Nah, di sini ada beberapa waiting line karakteristik, saya sudah jelaskan juga, ada namanya ketika dia limited sama limited. Ada tentang queue disciplines di sini, tuh, tentang service-nya. Tentu di sini ada yang paling banyak gunakan adalah Vivo, first in, first out. Tadi saya sudah kasih contoh 4 ya. Nah, terus di sini ada rules-nya. Jadi tentu kalau kita Vivo itu dia datang duluan, dia pertama kali dilayani dan dia pertama kali keluar. Itu prinsip di Vivo. Di sini ada filing system, ada single channel system sama multi channel system. Nah, di sini ketika dia ada satu server dan juga ada multiple servernya. Nah, ini ada configuration-nya. Sama halnya ketika berbicara tentang pattern service times, gitu. Tentu di situ juga ada namanya single phase system. Kita bisa melihat bagaimana customer-nya ketika dia receive service from just one server, atau ketika dia multi-phase system, ketika dia goes through more than one server gitu. Ini lebih contohnya banyak di rumah sakit ya. Jadi kan ketika dia datang di resepsionis, dia daftar gitu. Terus dia nanti misalnya cek ke dokter. Dokter dulu apa cek darah dulu ya? Ya tergantung sih kebutuhannya. Kalau dia perlu cek darah dulu, berarti ke lab dulu. Habis itu baru ke dokter gitu. Atau dia perlu ronsen dulu kah atau lain-lain kah? Nah, itu ke multi-phase system. Jadi bertahap gitu. Jadi tergantung juga dengan tipe bisnisnya. Jadi sesuaikan ketika dia ada single phase dan juga multi-phase. Nah, di sini ada beberapa contohnya untuk single channel system phase system. Di sini ada ketika dia datang, antrian, dia nunggu di sini. Dan di sini ada service facility-nya, entah dia nunggu, nonton TV kah, baca majalah kah, atau ada wifi, dia bisa buka Facebook, bisa Instagram, dia buka pengen orang gitu, biar dia terdistract, dan sampai dia ke departure of service. Atau dia seperti ini, dia datang teng-teng-teng kayak dari rumah sakit, datang terus ke resepsionis, dia minta antrian kah atau daftar diri kah, terus dia datang ke misalnya penyakit dalam, ya nunggu lagi di sini, terus nunggu dia sampai dilayani gitu. Ini adalah multi-phase system. Jadi ada banyak turunannya di dalam sebuah teori antrian. Di sini mungkin ketika dia ada namanya multi-channel single phase system.
Nah, di sini ketika dia mengantri, tenteng-tenteng, menyesuaikan dia mau kemanakah gitu, atau dia langsung ke penyakit dalam, atau dia ke dokter lain dan sebagainya itu. Nah, di sini ada nanti departurnya bagaimana, afternya bagaimana, dan servisnya bagaimana. Nah, jadi banyak turunannya lagi di teori antrian. Nah, di sini ada namanya multi-channel multi-phase system. Nah, jadi di sini dia akan bolak-balik ke sana dan kemari. Dia datang, ngantri, entah dia ke servis satu sini, nanti misalnya kalau saya contoh aja ya, yang saya tahu di imigrasi itu. Kalau di imigrasi kan kita datang, nanti kan ada pengambilan sidik jari. Nanti di tempat lain kita ada foto, terus kita datang ke imigrasi, terus kita mendaftarkan diri ke resepsionis, nah terus nanti diarahkan ke dia untuk nanti ambil foto di sini, terus di sidik jari di sini gitu. Nah, terus nanti ada musim berkasnya tempat lain. Itu contoh yang ada di Embassy Korea ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia. Nah, jadi kayak gitu. Jadi itu multi-phase system. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika di dalam sebuah instansi tersebut ada beberapa cabang untuk ketika melayani nasabahnya gitu. Nah, itu ada contoh ketika ada for basic queuing. Jadi yang mondar-mandir, udah sidik jari, foto, balik lagi ke sini. Terus kalau udah urusan apa, balik lagi ke spot tadi gitu. Jadi balik. Nah, itu multi-channel, multi-phase system. Ini lebih banyaknya di situ ya, di imigrasi, rumah sakit juga bolak-balik sih. Kalau kita udah ngambil lab ke dokter ini, terus dibilang pindah ke penyakit dalam, ya tetap ke penyakit dalam. Nah, kan itu bolak-balik. Jadi apapun yang bolak-balik itu adalah salah satu contoh yang multi-phase system. Itu cara gampangnya. Nah, di sini ada karakteristik dari teori antrian terakhir. Tentu kita ingin melihat menganalisis bagaimana service time distribution. Nah, tentu kita ingin dia itu konstan ya atau random. Ya kalau random plus minus sih. Kalau misalnya gini, apapun yang konstan, apapun yang stagnan, which is good gitu. Berarti kita tidak mengontrol itu terlalu susah. Tapi at the same time, kalau apapun yang berandom di sana, ya itu mungkin sebuah hal yang bagus. Mengapa demikian? Mungkin ada keterbaruankah? Mengapa mungkin akan banyak orang yang datang? Karena mungkin ketika kita mempunyai bisnis, kita menganggap bahwa sekian orang yang datang kan stagnan ya. Tapi kalau nanti di random di sana gitu, tiba-tiba banyak yang datang gitu. Nah, which is good itu. Jadi dua arah kayak mata uang koin. Jadi ketika dia konstan ada baik buruknya, ketika ada random baik buruknya gitu. Nah, kayak di sini dinamakan service pattern-nya can be either constant or random untuk service time-nya. Terus yang kedua di sini ada constant service time-nya are often machine control. Nah, tapi ini lebih ke nanti distribusinya di set oleh mesin. Nah, ini ketika kita hanya ingin dia itu konstan itu di bank. Di bank jarang sekali dengan random ya. Mereka hanya ingin konstan-konstan saja. Nah, kita bisa kontrol dia di mesin antrian. Kita bisa settingkan. Nah, makanya di dalam sebuah teori antrian ini, sebelum dia sampai ke tahap memesinkan sebuah sistem, dia sudah mengkolekkan data dulu tuh. Jadi nggak main asal ke mesin tersebut. Nah, jadi reasonable. Jadi mungkin di dalam mesin antrian itu udah disetkan nanti berapa menit kah, ini kah gitu. Jadi sebenarnya udah disettingkan, ada settingannya. Nah, itu kita bisa gunakan di mesin. Yang ketiga, di sini ada namanya mengikuti negatif eksponensial gitu, probability distribution. Nanti ini lebih jelasnya nanti Anda baca di beberapa papernya aja ya. Jadi ini agak sukar dijelaskan secara mudah. Terus yang keempat, di sini tentu Anda bisa memaksimalkan tentang melakukan mengobservkan betanya gitu. Nah, tadi saya sebutkan, saya pernah nemenin teman saya untuk koleksi data di Tawang ya, kalau di Semarang itu, Semarang Tawang di stasiun kereta itu. Nah, itu kami sampai menunggu seharian lama hanya untuk melihat orang datang bolak-balik, itu dia datang, dilayani, nungguin berapa lama dilayani, terus berapa lama dia keluar di counter gitu. Jadi kita bisa lihat. Jadi kan ada kalau kita nge-breakdown masalahnya, kereta itu kan banyak ya tipenya, ada tipe ekonomi, ada bisnis, ada eksekutif gitu. Atau ketika jalurnya padat dari Surabaya ke Jakarta kan transit Semarang tuh. Terus dari kota-kota mana tuh transit juga di Semarang. Kita bisa melihat load-nya bagaimana. Kita bisa nge-breakdown kira-kira kereta ini nih banyak penumpang, kereta ini sepi penumpang gitu. Ataukah banyak sekali orang minat sekali menggunakan kereta ekonomi AC waktu zaman-zaman 2015 itu kan masih hitsnya itu ya ekonomi AC itu. Nah, ini kita bisa nge-breakdown masalah itu. Jadi itu Anda bisa melihat nanti bagaimana ketika Anda melakukan observe-nya, ketika Anda mengkolekkan data tersebut, dan ketika Anda memplotkan service time-nya gitu. Apakah sudah steady state apa tidak. Nah, intinya dalam teori antrian itu adalah satu kuncinya, steady state. Nah, steady state itu adalah ketika sebuah sistem tersebut sudah steady. Jadi sudah sebuah firm, jadi waktu kedatangannya reasonable,
waktu pelayanannya reasonable dan waktu ketungguannya juga reasonable. Itu dinamakan steady state. Jadi ketika dianalisis suatu masa tersebut tidak steady state, ya kita perlu rubah gitu. Kita perlu rubah dengan mungkin menambahkan channelnya atau menambah server, atau kita rubah nanti di beberapa teknik-teknik antriannya tersebut. Nah, itu adalah goals-nya untuk memahami tentang queuing system. Aduh, di sini ada contoh untuk di candle notation yang tadi saya sampaikan tadi. Tadi kan ada, kalau Anda ingat tadi ada ABC itu, ada MM apa. Nah, itu namanya adalah candle notation. Jadi Anda bisa memahaminya lagi tentang bagaimana tentang arrival distribution, bagaimana tentang service distribution, dan juga bagaimana number service channels-nya gitu. Nah, jadi di sini M-nya itu nanti mengikuti distribusi Poisson, D-nya konstan, atau nanti mengikuti apa, dan G ini nanti mengikuti distribusinya, mean dan variannya gitu. Jadi Anda bisa mengikuti tentang candle notation. Nah, di sini ada MM1, ada MM2, ada MD3, ada MG4. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat ketika dia mempunyai satu channel, di sana kedatangannya gitu. Dia mempunyai distribusi eksponensial service time-nya, dia dikatakan dengan MM1. Nah, ketika nanti ada second channel-nya, dia dikatakan MM2. Nah, ketika dia ada three channels-nya, dengan sistem Poisson, kedatangannya, dan constant service-nya, dia dikatakan MD3. Nah, jadi nanti mengikuti ya, ketika Anda sudah koleksi data, Anda lihat dulu pattern-nya kayak apa. Nah, nanti Anda bisa sesuaikan dia, kayak M1K, 2K, atau MD3K, gitu, atau MG4K, gitu. Nah, MG4, ketika dia mempunyai 4 channel sistem, ketika dia mempunyai Poisson distribution, waktu kedatangannya, dan dia mengikuti distribusi normal. Nah, kita bisa membuat dia MG4. Ini hanya notasinya aja ya, kalau Anda mau membuat ini. Nah, sini ada asumsi-asumsinya ketika kita berbicara tentang waktu kedatangannya gitu, atau kedatangan Poissonnya ketika dia MM1. Nah, dia berkarakteristik bahwa waktu kedatangannya itu atau waktu dia dilayani adalah VIVO atau first in first out. Nah, dia tidak ada bulking dan reneging gitu, dia nyalip-nyalipan. Yang ketiga, dia independen dari waktu ke waktu kedatangannya dan juga waktu pelayanannya gitu. Ini konstan. Nah, kita bisa menggunakan tuh MM1. Yang keempat, tentu dia mengikuti distribusi Poisson. Nah, ini sudah asumsinya. Kita mengasumsi apapun yang dia konstan atau stagnan di sana, ada independen di dalam waktunya, nah kita bisa mengikuti dia distribusi Poisson. Yang kelima, di sini ada service time-nya are available independent but the average is known. Nah, kita tahu bagaimana nilai min-nya, kita tahu nilai rata-ratanya. Nah, rata-ratanya diketahui, waktu kedatangannya independen. Nah, maka saya bilang tuh bisa gunakan dengan M1. Yang keenam, jika service time-nya follow negative distribution gitu. Follow negative exponential distribution atau eksponensial. Ini adalah waktu pelayanannya mengikuti eksponensial. Mengapa harus mengikuti eksponensial? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab, saya kasih nilai tambahan untuk jaga-jaga UAS-nya. Ada yang bisa jawab? Lumayan dong. Saya jamin deh nilai UAS-nya nanti bagus. Kalau bisa jawab, kenapa dia harus mengikuti distribusi eksponensial? Saya kasihin deh. Mengapa dia harus mengikuti distribusi eksponensial? Biar gak negatif, Pak. Siapa yang jawab itu biar tidak negatif? Tadi siapa ya yang jawab? Saya di sini nggak kelihatan. Farid, Pak. Mas Farid, dibilang nggak negatif, ya 50% sih. Yang lain dulu, ada yang sejawab kenapa dia harus mengikuti distribusi eksponensial? Mas Farid. Nggak tahu? Intinya ini di peluang sih. Oke, Mas Farid aja ya. Please. Ada yang bisa jawab dulu? Ayo, saya tunggu. Kah?
Ada ya? Nah, ya udah, kita lanjut ya. Mengapa harus mengikuti distribusi eksponensial? Karena dia namanya peluang itu kan nilai 0 dan 1. Jadi kita bisa melihat nanti bagaimana peluangnya gitu. Bagaimana ketika dia menuju 1 dan menuju 0. Nah, dibilang negatif sebenarnya bisa juga. Jadi intinya apapun nanti namanya peluang, kan dia nggak ada negatif ya. Nah, dia bisa menilai 0 dan 1. Terima kasih Mas Farid. Nah, yang terakhir, kita bisa melihat tentang service rate-nya. Ketika dia lebih besar dan lebih besar daripada average regular rate-nya. Nah, kita bisa analisis tentang MM1. Nah, di sini ada bagaimana ketika ada asumsi ketika dipenuhi gitu. Kita bisa develop seriesnya bagaimana sebuah di dalam pesan tersebut. Nah, kita bisa melakukan dia teori antriannya. Nah, itu kita bisa define dia sebuah tentang queuing operation karakteristik. Nah, pertanyaan lagi, saya tambahkan poin. Kenapa dia ada lambda sama mu di sini? Karena kenapa? Saya sudah jelaskan tadi. Kenapa di MM1 ini jawabannya ada di slide padahal. Kenapa di MM1 ini dia parameternya cuma lambda sama mu? Ada yang bisa jawab? Mas Farid mungkin mau jawab? Yang lain? Karena ada 2 waktu yang berbeda yang dipakai, Pak. 2 waktu yang berbeda. Yang lain dulu? Karena dia single channel ya, Pak. Yang lain dulu? Ini jawabannya ada di slide ini. Kenapa dia ada parameternya lambda sama mu? Kan tipe-tipe kan beda-beda ya parameternya. Kalau dia eksponensial beda, kalau dia ini beda, itu kenapa dia lambda sama mu di sini? Karena yang digunain harus sama, Mas. Same time period. Belum tepat. Kenapa dia ada lambda sama mu? Karena untuk mencari rata-rata waktu tunggunya. Mencari rata-rata waktu tunggu. Kurang tepat juga. Itu Karena ada dua variabel yang mau dihitung, Mas, arrival rate sama service rate-nya. Kurang tepat. Lihat di judulnya. Judulnya tulisannya apa? Karena waktu kedatangannya mengikuti Eksponensial tadi, Pak. tepat sekali Mas Farid, karena dia mengikuti distribusi eksponensial. Distribusi tadi. Ya. Kalau kita berbicara di beberapa tipe data, saya udah jelaskan beberapa banyak kali ya. Dia mengikuti tentang bagaimana distribusinya. Nah, tentu di dalam distribusi eksponensial, Poisson di sini. Nah, di situ kita hanya punya 2 parameternya aja. Dia punya namanya mean number-nya atau min-nya nanti bagaimana variannya gitu atau di mu-nya. Nah, jadi intinya adalah nanti di dalam teori antrian tersebut kita bisa menghitung bagaimana waktu kedatangannya gitu. Nah, bagaimana ketika dia sudah dilayani. Nah, makanya intinya di situ adalah Poisson distribution. Jadi Poisson distribution itu cuma ada 2 parameter, lambda sama mu, di min sama variannya. Nah, jadi itu dasar sekali di dalam teori antrian. Terima kasih Mas Farid. Nah, jadi intinya di sini Anda bisa hitung dari Excel karena kan ini mudah sekali ya, hanya pertambahan pengurangannya aja gitu. Jadi di sini nanti kalau ditanya Mas Rezi gimana cara nyari nilai lambda, bagaimana cara nyari nilai mu? Ya kita ke lapangan, kita koleksi datanya waktu ketungguannya. Nah, makanya kita bisa tunggu seharian, entah di bis kita hitung gitu. Dari 1.000 orang yang datang, berapa lama waktu kedatangannya, berapa lama waktu pengantriannya gitu, berapa lama mereka menunggu. Nah, itu terkolek ketika kita melakukan observasi di lapangan. Nah, itu ada kuncinya. Di sini tentu ketika kita ingin menghitung cost-nya berapa, dan di sini ada beberapa informasi, kita ada L, ada W, dan juga LQ. Nah, di sini L ini adalah rata-rata ketika seorang customer atau nasabah itu ada di sebuah unit kita. Dan kita bisa menghitung ketika kita lihat jam, kita hitung waktu dia datang berapa, misalnya dari jam 7 sampai jam 8. Ini kan 60 menit. Nah, berarti itu adalah 60 menit waktu kedatangannya. Terus kita hitung lagi, dia datang ke sini, nanti nyampe ke misalnya waktu dia nunggu 15 menit. Terus dia kita hitung juga ketika dia dilayani berapa lama gitu, berapa lama dia bisa terlayani. Nah, jadi kita bisa hitung waktu pelayanannya. Atau lebih kompleksnya kita bisa nge-breakdown. Jadi setiap di counter pelayanan itu kan beda-beda ya. Misalnya dia nanya untuk daftar apa, atau dia ingin masalah apa gitu. Kan banyak tipe-tipe masalah ini nasabah ini. Nah, kita bisa breakdown. Nah, kita bisa breakdown dengan tipe-tipe masalah tersebut. Nah, jadi itu gampang ya untuk diteori antrian.
Jadi intinya adalah kita menghitung waktu kedatangan mereka dan bagaimana waktu kedatangan mereka, waktu pelayanan juga, dan sampai mereka keluar di unit kita. Nah, kita bisa hitung dengan L, dan kita bisa hitung dengan W, dan kita bisa hitung dengan LQ. Mudah. Tentu di sini ada namanya WQ. Ini adalah rata-rata dari waktu mereka menunggu span waiting-nya di dalam antrian. Kita bisa hitung dengan WQ. Mudah juga, hanya dibagikan dan dikalikan dan dikurangkan. Mudah. Dan intinya adalah kita dapat peluang, probability. Nah, kita bisa melihat probability-nya gitu, seberapa lama, seberapa besar. Nah, kalau kita berbicara probability kan nilainya dari 0 dan 1 ya, karena ini bukan korelasi gitu. Beda kalau kita menyatakan korelasi, nilai rho ini adalah korelasi, ya, nilainya dari -1 sampai 1. Tapi kalau kita hanya melihat bagaimana faktor sistem tersebut, nilainya hanya nilai dari 0 dan 1. Jadi jangan salah ketika dia nanti nilainya negatif, itu Anda salah hitung. Jadi intinya adalah ketika kita ingin melihat apakah peluang itu nanti akan menjadi 0 dan 1, lihat nanti di breakdown lagi masalahnya itu. Apakah 1 itu cukup baik apa tidak, apakah 0 itu baik apa tidak. Jadi itu depends di masalah kita. Bisa jelaskan. Nah, di sini kita bisa menghitung tentang percent idle time-nya atau P0 ini. Nah, di sini adalah untuk peluangnya ketika dia tidak ada di sistem tersebut. Jadi, ketika dia tidak ada di sistem tersebut, ya kita inginkan dia lebih dekat ke dalam 0. Karena harus kita kurangkan dari 1 ini. Nah, itu berbeda pandangannya ya. Kadang dibilang peluang itu 0, jelek ya enggak juga, tergantung masalahnya apa gitu. Kalau informasi kita butuhkan dia lebih dekat ke 0, ya kita kurangkan agar dia lebih dekat ke 0. Atau kita ingin dia peluangnya lebih dekat ke 1 itu, karena kita pikir 1 itu lebih baik, ya silakan gitu. Jadi jangan menganggap memukul rata, namanya peluang 0 itu jelek, 1 itu bagus, enggak. Depends by your problem itu. Terus yang ketujuh di sini kita ingin melihat bagaimana number customer kita itu di sebuah sistem tersebut, apakah besar dari K. Nah, jadi kalau kita ada masalah, kalau ternyata customer kita lebih besar dari sistemnya, nah kita bisa mengukur dengan ini. Jadi ada kondisinya PM lebih besar dari K, lambda dibagi mu power K plus 1. Kita bisa hitung peluangnya. Kan gampang ya. Nah, di sini ada contoh kasus. Di sini ada contoh kasus namanya Arnold's Mover Shop. Jadi Arnold's ini ingin menginstal movers gitu. Nah, di sini ada rate-nya 3 hours rate pelayanannya. Nah, di sini dia katakan bahwa customer arrive at a rate of 2 per hour. Nah, kita punya lambda-nya 2 dan mu-nya 3. Maka informasinya kan ada di soal ya, atau sudah kita koleksi di penelitian kita. Nah, jadi gampang kita bisa hitung L dibagikan gitu. Ini SD juga bisa. Jadi kita dapatkan 2 mobil di sebuah sistem per rata-ratanya, dapat L, kita dapat W ini berarti kita dapatkan bahwa 1 jamnya rata-rata mereka menunggu di sistem tersebut gitu. Kita bisa hitung L, W, kita bisa hitung LQ gitu. Berarti rata-ratanya ada 1,33 waiting line-nya. Kan nggak ada namanya 133 mobil ya. Udah satuannya ribuan. Nah, berarti kita hanya bisa turunkan dia ke bawah. Berarti kita hanya ada nilai 1, jadi 1 mobil hanya rata-ratanya per line. Nah, di sini ada WQ. Nah, kita bisa menghitung bagaimana satuannya gitu, rata-ratanya. Jangan salah ya. Ini satuannya hour ini. Jadi nanti Anda bisa translatekan ke menit gitu. Jadi nanti kalau ada di soal, kalau saya berikan soal, nanti ketika Anda dapat ini, Anda sesuaikan satuannya gitu. Jadi jangan gunakan mentahnya aja. Jadi Anda bisa breakdown kira-kira satuannya itu apa-apa saja gitu. Tapi kalau WQ ini satuannya hour. Nanti kalau ditanya ke menit, ya Anda harus ubah ke menit ya. Gitu. Kalau nanti satuannya nanti satuannya tahun itu. Kalau saya mau pakai masalah waktu menunggu mungkin produk-produk yang mungkin high end gitu kayak tas gitu kan waktu nunggunya lama setahun gitu. Nah, itu Anda sesuaikan juga berapa satuannya. Nah, di sini ada row. Jadi row ini ada percentage atau nanti probability itu. Jadi bagaimana ketika dia sibuk. Nah, jadi kalau dia mendekati 1, berarti dia sibuk kan. Nah, jadi mungkin itu buruk untuk kita. Nah, jadi kita melihat bahwa lebih dari 50% dari waktunya itu dia sibuk sekali untuk dihandle. Bisa jadi karena karena banyak orang yang datang. Yang kedua, karena server kita tidak cukup baik atau kita tidak mempunyai SDM yang baik untuk handle itu. Nah, itu saya sampaikan tadi. Jadi Anda jangan salah persepsi, 0 itu selalu buruk, 1 itu selalu bagus. Tidak. Jadi depends by problem kita gitu. Jadi kalau kayak gini kan dia 67% kan sibuk ya. Nah, kan bahaya sebenarnya. Ya which is good gitu. Berarti
banyak yang datang atau apa. Tapi mungkin karena dihandle seperti itu, kita tidak mempunyai SDM, ya bisa jadi itu membuat orang menunggu terlalu lama. Nah, itu adalah paradigmanya untuk memahami masalah. Yang kedua, di sini ada P0-nya. Di sini ada probability that there are zero cars in the system. Dia mendekati ke 0. Ya, berarti dapat dilihat bahwa semakin dia mendekat ke 0, ya kita bisa menganggap bahwa tidak ada mobil yang mengantri. Nah, itu kan dua sisi juga gitu. Mungkin kalau kita berpikir tidak ada yang mengantri, ya mungkin sistemnya baik gitu. Berarti kita mempunyai banyak server atau tidak ada orang yang datang ke bisnis kita. Nah, jadi itu ada dua paradigmanya ya untuk mengambil sebuah masalah. Nah, di sini jadi nanti Anda bisa melakukan simulasinya gitu. K-nya nanti mau berapa banyak sebuah sistemnya. Jadi Anda bisa menghitung nilai peluangnya. Gampang ya, nggak ditambah-tambah aja nih. Ini nanti 2 dibagi K, terus 1 tambah 1 dibagi 2. Nanti Anda dapat segini. Nah, ini kan bisa Anda hitung manual sebenarnya di Excel. Nah, jadi Anda bisa menghitungkan itu nanti. Bagaimana nilai peluangnya di dalam key cars in the system. Kan mudah. Nah, atau nanti Anda menggunakan Excel. Ini mata kuliah di S1 juga. Gitu. Nanti kalau Anda mau, nanti saya share untuk praktikumnya di YouTube saya dan saya bisa lihat. Nanti yang ngajar asistensi saya. Jadi di sini Anda bisa gunakan QM, Excel QM, atau Anda nggak gunakan QM nggak masalah ya, kan mudah sekali, hanya dihitung pertambahan pekurangannya saja gitu. Jadi Anda bisa menghitung. Nanti mungkin yang agak effortnya di sini sih, tentuin berapa banyak probability-nya. Jadi Anda bisa melihat di kelas praktikum. Terus menyesuaikan lagi di soal di Arnold. Di soal di Arnold, di sini kita si Arnold ini ingin menghitung bagaimana total cost-nya gitu. Total service cost-nya berapa besar. Nah, makanya di sini ada variabelnya, ada number of channels dan juga cost personalnya berapa besar. Nah, ini kita bisa menghitung. Jadi M ini means number of channels. CS means service cost, labor cost of each channel. Nah, kita bisa menghitung tentang service cost-nya. Berapa banyak cost yang bisa kita keluarkan di dalam bisnis kita. Nah, caranya bagaimana Mas Rezi? Caranya begini. Dia ada beberapa variabel yang kita bisa measure dulu. Kita bisa menghitung dulu tentang total time spend-nya berapa besar, dikalikan cost of waiting-nya berapa besar. Nah, jadi ini nanti dihitung dengan berapa banyak orang yang datang. Number of variable-nya berapa, dan berapa juga, dikalikan berapa juga tentang rata-ratanya, average weight per variable. Nah, ini nanti informasi ini ada di soal biasanya. Nah, jadi Anda hanya menghitung tentang total waiting cost-nya berapa. Nah, nanti Anda dapat dihitung dengan cara lambda W terus dikali CW. Ini kan ada di soal ya. Nah, nanti Anda bisa menghitung. Dan kita bisa lah dapetin nilai total waiting cost-nya seberapa banyak. Nah, tapi kalau di sini nanti ada waiting time-nya cost itu berdasarkan dari banyak waktu yang ada di sebuah antrian, nah kita ganti W ini sebagai WQ. Jadi nanti Anda menghitung dulu L-nya apa, W-nya apa, WQ-nya apa, LQ-nya apa gitu. Jadi Anda setkan dulu variabel itu, baru Anda nanti sesuaikan untuk menghitung total waiting cost. Jadi nggak kelabakan gitu. Dirapihkan dulu apa yang bisa Anda kerjakan sebelum Anda langsung ke soalnya. Gitu. Itu kalau tips dari saya. Nah, di sini kita bisa menghitung tentang total cost-nya. Tentu di sini ada total service cost-nya, ditambah total waiting cost-nya. Dan kita cari MCS-nya berapa, dan WCW-nya bagaimana. Ini kan dapatnya satu-satu ya. Kita hitung W-nya berapa, C-nya berapa, gitu. Kita kalikan dan tambahkan. Ini gampang sekali nih. Terus yang kedua, bagaimana ketika dalam sebuah antrian itu kita menghitung waktunya. Nah, kita bisa menghitungkan dengan total cost-nya. Ini adalah perbedaannya ada WQ. Nah, jadi Anda jangan keliru gitu. Jadi ketika kita ingin memperhatikan waktu di sana, kita letakkan WQ. Jadi Anda bisa menghitung MCS ditambah lambda WQ CW. Nah, ini untuk menghitung di antrian atau total cost-nya ketika kita ingin merecognize di waktu. Nah, ini ada di soal. Kalau ada yang kayak gini, berarti si Arnold ini si Arnold ini ingin mengestimasi di dalam antrian dia ada $50 per jam. Nah, jadi dia kalikan kan satu hari kan 8 jam ya waktu bekerja ya. Jadi kalau 9 jam, kalau di soal dibilang 9 jam Anda sesuaikan. Kalau nggak diberikan berarti 8 jam gitu. Sesuai peraturan pemerintah. Jadi di sini dia hanya menggunakan 8 jam per day gitu. Anda cari lambdanya berapa, WQ berapa, CW berapa. Dikalikan aja, mudah. 8 kali 2 lambdanya, terus dikali 2 per 3 gitu, terus dikali $50. Karena dia merecognize bahwa dia hanya bisa mengeluarkan $50 per jam. Jadi dia akan lihat total daily waiting cost-nya adalah $500 per day. Mudah. Atau dia ingin memikirkan bahwa mekanik weight-nya itu ada $15 per jam. Nah, dia bisa menghitung sampai ini.
Tadi kan karena dia kan udah disebutkan dia ya, weight-nya itu $15 per jam. Jadi bisa dikalikan 8 kali 1 kali $15, 120. Nah, jadi dia bisa nambahkan total cost-nya berapa. Total cost-nya adalah ini tambah ini. Kan gampang ya. Jadi dapatlah total cost-nya adalah $600. Nah, terus aspek lain adalah anak berpikir dia ingin meng-hire dari behavior mekanik tuh untuk menginstal Maverse agar lebih cepat. Nah, ini kan kalau Anda ingat beberapa soal-soal TPA, kan ada soal ya, kayak dia ingin si ibu ini ingin membangun sebuah rumah gitu. Dia punya sekian banyak tenaga kerja, misalnya 2, dia ingin selesaikan berapa minggu gitu. Nah, jadi kalau dia ingin selesaikan 16 hari, berapakah orang yang bisa dikerjakan? Nah, itu kan soal TPA. Nah, itu sama seperti yang di teori antrian, tapi berbedanya kita ada informasi waktu. Nah, jadi kita bisa hitung nanti di sini ada lambdanya 2, kedatangannya, mobilnya per jam. Kita ada mu-nya 4 mobil per jam gitu. Nah, Anda bisa menghitung L-nya dan W-nya bagaimana. Gampang gitu. Terus sama ketika bisa ngitung LQ-nya gitu, kita bisa hitung dengan WQ, row, sama P0-nya berapa. Kan gampang ya, tinggal tambah kurang, dikonvertkan, dibagikan gitu. Dan Anda dapat nanti informasinya apa. Nah, jadi saya ulangi lagi, jangan salah kaprah, WQ ini satuannya jam tuh. Jadi Anda harus ubah dia ke menit. Jadi jangan salah ya, saya udah ingatkan 2 kali. Nah, di sini tentu yang namanya simulasi, kita bisa menghitung nanti berapa banyak mobil di sebuah sistemnya. Jadi ada 0 sampai 7 gitu. Jadi ada tergantung sih. Ini reasonable ya gitu. Jadi kalau Anda set sampai 10 silakan tuh. Ini kan tergantung lagi di bisnis kita. Kalau kita berpikir kita ada satu line, ya nggak usah pusing-pusing, ngapain kita bikin sampai kayaknya banyak gitu. Ya menyesuaikan aja. Ini kan contohnya aja. Kita bisa contoh sampai ke 7. Berapa contohnya agar reasonable untuk dianalisis gitu. Jadi bisa dilihat bagaimana nilai peluangnya gitu. Ketika sebuah sistem mobil ini ada di sebuah sistem kita. Nah, kita bisa sama di soal tadi, menyesuaikan di situ dia ingin menghitung cost-nya tuh $50 per jam. Nah, kita bisa menghitung tentang total daily waiting cost-nya berapa. Berarti 8 kali 2 dikali 1/4, jangan salah ya, 1/4 terus dikali 50, dapat $200 gitu. Nah, seterusnya kita bisa hitung total daily service-nya, hanya dikali-kalikan aja, dan ditambahkan. Nah, kita bisa dapat dengan total cost sistemnya itu berapa. Nah, di sini si Arnold punya asumsi bahwa dia di bisnisnya itu ada 16 customer per days itu. Jadi dia bisa hitung ketika ada 16 mobil per hari, terus ada 2/3 hour per car itu untuk pelayanannya, maka ada waktu 10 jam dia atau 11 jam untuk dia spend waiting-nya gitu per hari. Jadi 10 jam itu hanya digunakan untuk menunggu. Nah, jadi itu asumsinya aja ya. Nah, terus di sini ada bagaimana ketika kita bisa memangkas dia ke 1/4 jam untuk dia di-handle ke 16 hari. Ya, berarti dia bisa memangkas 4 jam di sini. Tentu dia bisa dikurangkan tadi ya. Kan kita udah ngitung simulasinya bagaimana ketika dia A, ketika dia B. Nah, kita bisa kurangkan nanti. Oh, ternyata dia bisa saving-nya itu $253. Kan mudah ya. Jadi kita bisa menghitung total cost-nya, kita bandingkan di beberapa simulasi mana yang paling optimal itu. Agar kita tidak terlalu banyak meng-hire orang, agar nanti customer kita senang untuk di-handle sama kita. Itulah teknik simulasi dasarnya. Nah, di sini bagaimana untuk enhancing the queuing environment, ya kita bisa mereducing waiting time-nya gitu. Kita bisa mereducing waiting time-nya mereka ketika mereka menunggu. Tentu kita bisa mereducing tentang waiting cost-nya. Nah, kita ingin memaksimalkan benefit ya. Kita bisa mereducing itu. Dan kita bisa merecognize bahwa ketika kita mereducing itu ada 2 caranya, yaitu di W sama WQ. Nah, W ini adalah total cost-nya tadi, bagaimana ketika WQ ini adalah waktunya. Nah, kita bisa melakukan komparasi, membandingkan simulasi, bagaimana ketika W-nya sekian, WQ-nya sekian gitu, untuk dapatkan total cost yang optimum gitu, di W sama di WQ. Nah, di sini contoh yang terakhir, di sini ada MMM, M besar, M kecil. Nah, di sini ketika kita ada multi-channel-nya, ada queuing model. Tentu di sini ada M kecilnya ini adalah number-nya, berapa banyak channel yang dibuka gitu. Kalau 2K, 4K gitu. Kita ada juga lambda, atau waktu rata-rata kedatangannya, dan mu, rata-rata service rate-nya di dalam sistemnya, atau line-nya, channels-nya. Nah, jadi di sini agak sedikit lumayan lah effort-nya. Nah, sini ada peluangnya, kita bisa menghitung. Jadi jangan salah, kalau sigma ini berarti pertambahannya ya. Jadi dari 0 sampai M-1 Anda tambahkan.
Jadi stepnya 0 itu berapa, N-nya 1 berapa tuh. Jadi ada tambahkan. Jadi kalau namanya sigma itu pertambahkan gitu. Jadi nanti kalau ada V berarti itu perkalian. Tapi jangan salah ya, sigma itu pertambahan. Jadi Anda bisa menghitung dengan P0 itu dari rumus ini gitu. Untuk menghitung bagaimana peluangnya, apakah dia ada 0 customer di sebuah sistem kita. Nah, asumsinya sama di dalam single model. Jadi tentu di situ kita bisa menghitung L, W, WQ gitu. Asumsinya sama. Jadi informasi juga sama, kita bisa hitung L, W sama WQ. Nah, biasanya ini kalau di soal tuh selalu diberikan rumus-rumusnya gitu. Jadi jangan panik. Jadi saya nggak suruh kalian hafal. Yang penting kalian mengertikan asumsi-asumsinya tadi ya di LQ, di apa namanya parameter mana yang harus Anda rubah ke menit gitu. Nah, di sini ada sama yang kita cari. Kita hitung L, kita hitung W, kita hitung LQ, kita hitung WQ, dan kita hitung rho juga gitu. Jadi ini berbeda ketika kita gunakan. Nah, jadi contohnya tadi, karena kita menghitung tentang revisitnya, gitu. Ini ada soalnya juga, Arnold ingin mengidentifikasi ketika dia opening second garage bay gitu. Nah, dia meng-hire second worker itu untuk melihat bagaimana performanya. Nah, jadi informasinya sama, tapi dia ingin meng-hire 2 orang. Nah, karena rumus-rumusnya tadi kan dia kan 2, berarti dia ada 2 orang di sini. Nah, tadi kan min atau varian itu 3 gitu. Nah, kita bisa masukkan 3 di sini. Kan gampang ya. Jadi Anda masukkan aja nilai-nilainya, dan dapatkanlah kita peluangnya adalah 0,5. Nah, ini adalah probability 0 cars in the system. Jadi hampir ke 0. Jadi di tengah-tengah sih. Jadi baik-baik enggak, buruk-buruk enggak gitu. Ya so-so lah. Nah, jadi di sini kita bisa hitung L-nya juga rata-rata mobil di sebuah sistem. Nah, berarti kan dia enggak apa namanya? Mobil itu kan enggak ada namanya 0, ya. Berarti kita bisa tarik ke atas jadi 1 gitu. Nah, ini rata-ratanya adalah 1 apa namanya mobil di sebuah sistem. Dan kita bisa hitung W-nya, rata-rata waktunya itu berarti 22 half minutes gitu. Ini adalah rata-rata waktunya mobilnya ketika dia spend di sebuah sistem. Kita bisa hitung dengan LQ, WQ juga. Kita bisa menghitung dengan rata-rata jumlah mobilnya, antriannya. Kita bisa hitung LQ sama WQ. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh service levelnya. Nah, jadi Arnold ingin melihat bagaimana ketika dia ada one mechanic gitu, minus 3, atau two mechanic minus 3, tapi dia 2 staff yang baru di hire. Dan juga di sini ada one fast mechanic. Ketika dia simulasi ada minus 4 gitu. Jadi Anda bisa simulasikan lah berapa banyak minus yang di sana gitu. Nah, tentu sini informasi yang ada kita hitung P0, L, W, WQ sama WQ. Kita bisa mendapatkan gitu beberapa informasinya yang mana mau kita maksimalkan. Nah, di sini ada sesuai informasi tadi. Nah, dia mengadding second service bay untuk mereduce dari waiting time-nya. Nah, dia mereduskan dari waiting time-nya itu dengan mengincreasekan service cost-nya. Nah, dia ingin mengeluarkan uang yang lebih untuk dia ingin mengecilkan di waktu tunggunya. Nah, dia ada informasi itu di sini. Nah, di sini sama dia 1 hari itu 8 jam, kita kalikan lambdanya 2 tadi kan, lambdanya 2 minus 3 itu, kalau saya tidak lupa. Nah, kita hitung dapat 2, kita hitung WQ-nya tadi udah dihitung 0,04. Nah, berarti kan CW-nya tadi sama $50. Nah, dia bisa dapatkan bahwa total daily waiting cost-nya adalah $33. Nah, dengan rumus yang sama, dihitung total daily service cost-nya, dapatlah $240. Nah, kita bisa hitung. Dan juga kita bisa hitung dengan total daily system-nya, ditambahkan. Ini tambah ini. Dapatlah $273. Nah, ini Anda bisa hitung di Excel. Jadi kalau Anda mau, silahkan. Kalau Anda menggunakan Python, ya bagus gitu. Jadi Anda bisa lakukan simulasi sampai sekian-sekian kali. Terserah. Jadi intinya adalah yang bisa diganti adalah ini, 2, 3, dan 2 ini. Berapa banyak orang, berapa banyak arrival rate-nya, berapa banyak service rate-nya, berapa banyak servernya. Kan menyesuaikan masalah kita ya. Jadi kalau Anda mau nambahkan, ya berarti nanti akan berbeda lagi nilai-nilai di sini. Jadi mungkin ketika kita menambahkan server di sana, ya pasti peluangnya akan semakin rendah. Ya mungkin bisa jadi cost-nya akan semakin besar. Nah, itu adalah beberapa pemahaman untuk melakukan perpindahan nilai parameternya di arrival rate, service rate, dan juga number of server. Nah, di sini ada lagi namanya MD1, jadi constant service time model. Nah, jadi di sini yang dapat dipahami bahwa LQ, WQ, L, dan W ini adalah selalu nilainya kurang dari apa yang ada di mobil di service tersebut itu. Jadi di sini lebih ke rata-rata waktu antriannya
Itu. Dan bagaimana rata-rata waktu ketertunggangannya gitu, atau setengahnya konstan. Nah, ini mengikuti masalahnya tadi ya. Ketika kita menganggap bahwa konstan, ya berarti mengikuti modelnya apa gitu. Nah, ini adalah asumsinya. Nah, jadi sama, kita hitung LQ, WQ, dan lain-lain, hanya rumus-rumusnya yang berbeda, nggak berbeda besar sih, hanya beberapa perubahannya aja gitu. Tetap informasi cuma ada dua, lambda sama mu gitu. Jadi kita bisa menghitung nanti bagaimana ketika MD1, LQ-nya ini, WQ-nya ini, Anda bisa hitung nanti. Atau kita dapetin L-nya kayak gini, kita bisa hitung dengan LQ. Kita cari dulu tadi LQ-nya apa, WQ-nya apa, baru kita cari ya. Dapetin L, dapetin W, gampang tambah kurangnya aja. Nah, jadi kalau untuk MD1, jadi yang berbeda hanya beberapa ini aja ya, perbagiannya aja di simbolnya. Tapi informasi sama. Kita hitung LQ, kita hitung WQ, kita hitung L sama W. Nah, jadi harus satu-satu dulu untuk kita hitung atau kita cari. Nah, di sini ada contoh kasus tentang Garcia Golding Recycling. Nah, jadi company ini ingin mengkoleksi atau compact dari aluminium cans-nya atau glass bottles-nya. Nah, jadi truk itu datang rata-rata 8 jam. Rata-rata kedatangan 8 jam. Jadi dia sudah mengikuti distribusi Poisson tuh. Jadi setiap another jam itu ya berarti sekian juga itu. Maka dibilang Poisson kan konstan. Terus truk delivery-nya itu harus nunggu 15 menit sampai dia sampai lot di truknya itu ada kosong tuh. Sampai diangkat oleh orang yang angkat barang itu. Nah, jadi di sini ada asumsinya delivery and truck cost-nya $60 per hour. Nah, jadi dia ingin menggunakan sebuah mesin itu automatic machine can process truck loads at a constant rate of 12 per hour. Nah, dia melihat bahwa ada constant rate-nya di sana tuh 12 per jam. Nah, terus di situ ada new compactor will be amortized at the $3 per truck gitu. Jadi dia mengasumsikan bahwa setiap kompaktor itu bisa mengakomodir $3 dalam per lotnya. Ini adalah asumsinya di soal Garcia Golding. Nah, sama kita bisa hitung L, mu, WQ, LQ, dan lain-lain gitu. Kita bisa hitung nanti ketika current waiting cost-nya berapa. Tadi kan dia tadi ada informasi ya. Waiting hour-nya itu berapa tuh? 15 menit. Dia kan seperempat jam. Jadi kita bisa kalikan seperempat waiting time-nya. Dia udah nyebutkan ada $60 cost hour-nya. Itu jadi kita dapetin bahwa sekali trip-nya ada $15. Nah, terus ketika dia mempunyai sistem baru, nah ketika dia bilang dia ada 8 truknya yang datang, dia bilang ada 12 truknya yang bisa di-serve itu minnya. Nah, kita bisa analisis berapa lama dia mengantri, WQ, berapa banyak bisa di-saving. Nah, kita bisa hitung juga, berarti $5 per trip bisa di-saving. Nah, ketika dia nambahkan beberapa equipment yang baru, nah kita bisa dikurangkan, 15 kurang 15 kurang 5. Kan dia current-nya ya. Ini kan ketika dia ingin menambahkan tuh. Nah, berarti dia bisa saving $10. Itu lumayan. Nah, terus di sini dia hitung bagaimana cost dari new equipment-nya gitu. Nah, dia bilang di sini kan ada 3 trip-nya $. Nah, jadi kan dia kan 10 dapat trip ya. Nah, berarti dia bisa saving $7 per trip. Kan lumayan itu. Kalau dikalikan sebulan udah berapa itu? 7 kali 30, $210 per trip. Padahal dia ada 15 trip. Berarti 210 kali 15 itu. Nah, itulah benefit-nya dia. Ini adalah kunci dari teori antrian. Nah, tentu di sana sama, kita bisa menghitung dengan Excel nanti. Anda bisa lihat nanti di praktikum kelas 1. Di sini ada waktu kedatangannya atau lambda 8, dan ada service rate-nya dan mu-nya 12. Jadi kita bisa hitung dia row-nya berapa, kita bisa bisa hitung LQ-nya berapa, LS-nya, WQ, WS, dan P0-nya berapa. Nah, kita bisa hitung dari manual. Nah, di sini ada lagi yang namanya LM1 Wayfinity Sourced. So, jadi ini adalah ketika dia berbeda di populasinya, atau di populasi customer itu adalah terbatas. Nah, di sini asumsinya adalah dia dependent di setiap length dari Q dan juga arrival rate-nya atau waktu kedatangannya. Nah, di sini ada asumsinya kalau untuk model MM1-nya dengan Finity Source, jadi di sini hanya ada satu server. Kan dia satu ya. Jadi hanya ada satu server. Terus populasinya adalah Finity. Jadi populasinya Finity. Ya, asumsinya adalah waktu kedatangannya mengikuti distribusi Poisson dan service-nya mengikuti distribusi eksponensial. Ini asumsinya ketika Anda gunakan ini. Ketika kita mempunyai Finity population. Yang keempat, dia customer-nya adalah first come first serve basis. Ya, FIFO lagi gitu. Karena kan itu paling banyak digunakan. Kita bisa gunakan M1.
Sama, karena dia Poisson, kita hanya ada 2 parameter, lambda dan mu. Yang ini kita hanya ada mean arrival dan mean service-nya. Nah, untuk menghitung peluangnya sama, berbedanya aja di sini aja gitu. Ini 1 dibagi sigma pertambahan, jadi ada n faktorial, ini kurang n faktorial. Nah, gampang itu. Jadi Anda juga bisa Anda bisa hitung juga nanti dengan lambda dibagi mu, dibagi berapa banyak jumlah stepnya di sini. Jadi kalau ini 1, berarti 1, ini mengikuti ya, kan sigma itu. Nah, tentu sama, kita bisa hitung LQ-nya, kita bisa hitung L-nya, WQ-nya, bagaimana, yang berbeda hanya rumus-rumusnya aja. Tapi informasi yang kita dapatkan adalah sama itu lagi. Sama, kita bisa hitung dengan rata-rata waktunya, W-nya, dan kita bisa hitung juga tentang probability of n unit sistemnya berapa, peluangnya. Nah, ini cara contohnya. Contohnya di sini ada departemen commerce di sini. Nah, dia mempunyai 5 printer. Dari setiap printer itu hanya dia ingin merepair itu 20 jam pekerjaan. Jadi dia udah di breakdown. Kalau masalah ini adalah mengikuti distribusi Poisson. Nah, jadi kalau nanti nanti mungkin Anda lihat di soal-soal di mana nanti dia bilang follow Erlang distribution. Ya berarti Anda harus mengikuti distribusi Erlang. Jadi sebenarnya banyak penerapan untuk di tren ini distribusinya. Tapi yang paling lumrah aja adalah Poisson. Nah, di sini dia ada isu bahwa technician ini bisa service printer itu rata-rata ada 2 jam per hour untuk mengikuti distribusi eksponensial. Jadi kita kan dia bilangkan 20 jam per work nih. Nah, dia kan bisa mengikut kita bisa hitung kan lambdanya itu berarti 0,05 printer per hour itu. Kan nggak ada namanya 0,05 printer. Satu printer per 0,5 ini. Nah, jadi bisa dihitung bahwa untuk service printer ini bisa di saving sebesar 0,05 hour. Anda bisa konversi ke menit itu berapa. Di sini ada mu-nya setengah. Nah, berarti kita bisa melihat adalah mu ini, min-nya ini adalah 0,5 printer per hour. Jadi bisa dihitung. Tentu kita bisa hitung dengan PNL-nya berapa, terus LQ-nya berapa, L-nya berapa. Kita dapat nanti probability-nya 0,5. Kita bisa hitung LQ-nya 0,2 printer, L-nya 0,4 printer, itu sama informasinya. Nah, kita juga bisa dapatkan WQ-nya berapa, W-nya berapa, tambah kurang aja. Nah, tentu di sini intinya kan dia mau menghitung tentang total hourly cost-nya. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan kita dapat nilai average number of printer down-nya tadi, yang kita udah hitung, terus kita kalikan dengan cost per down time hour-nya. Ini kita udah hitung tadi ya. Nih, karena kan dapat 0,4. Terus kita hitung tentang total per technician-nya, 120. Nah, kan tadi sudah kita hitung. Ada nggak 120? 120 untuk cost per time hour-nya. Oh, ini ada di soalnya. Terus di situ kita udah dapatkan, kita hitung juga cost per technician hour-nya. Kita ada $25 di sini. Jadi dikalikan dan ditambahkan, dapatlah $100. Jadi ini adalah total hourly cost-nya yang dikeluarkan oleh Departemen Komersi ini. Dihitung bagaimana ketika dia melakukan service printer. Jadi quite easy kan? Jadi nanti Anda bisa gunakan di Excel juga, silakan. Kalau Anda gunakan di Python, silakan. Mudah kok bikin fungsinya. Nanti kalau mau saya udah share di PDF R, jadi Anda bisa coba kalau Anda mau. Nah, di sini kita bisa ganti berapa banyak populasi size-nya, berapa banyak servernya, berapa banyak service rate-nya, dan berapa banyak waktu kedatangannya. Kita bisa ganti. Nah, di sini ada beberapa untuk general operations dari characteristic relationship. Nah, karena saya bilang karena kita ingin ikuti steady state ya, jadi intinya teori antrian itu adalah steady state. Jadi kita ingin menggunakan apakah dia steady state atau tidak. Nah, untuk menghitungnya adalah kita bisa menghitung dengan Little's flow equation. Nah, jadi kita bisa hitung itu. Kita hitung dengan L, kita hitung dengan LQ. Nah, jadi kalau ditanya steady state itu apa? Steady state itu adalah ketika dia berpindah transisi di suatu phase-nya tadi, kan ada state-nya ya. Nah, dia steady, dia konstan. Nah, dia stable di sana. Ini kalau stable atau nanti waktu tungguannya reasonable atau kedatangannya reasonable, ya berarti bagus gitu. Itu sudah steady state. Nah, kita bisa menghitung dengan L, dapetin ini, kita hitung LQ, dan kita hitung dengan bagaimana conditions-nya tadi. Ketika kita punya W ini adalah WQ ditambah 1 dibagi mu. Kita bisa hitung. Nah, di sini bagaimana ketika dia kompleks dalam suatu teori antrian itu untuk simulasi. Dan ketika Anda membuat sebuah tesis, tentu yang namanya variasi di sana kan besar ya untuk dasar teori antrian. Nanti depends bagaimana problem kita, depends bagaimana banyak server kita, populasi kita, infinity itu. Berapa banyak channel-nya, berapa banyak, apakah dia single, apakah dia multi channel itu, apakah dia ikuti distribusi Poisson, eksponensial atau Erlang tuh.
dan juga bagaimana simulasi di sana, apakah terkontrol apa tidak faktor-faktornya gitu. Apakah nanti kita menghitung dengan baik apa tidak, approximation-nya, calculating-nya gitu. Apakah dia sudah mengakui aktual service-nya apa tidak. Itu kan kompleks ya. Nah, nanti makanya teknik-teknik optimasi ini sangat diperlukan untuk mendapatkan nilai cost yang optimal gitu. Agar kita bisa memaksimalkan benefit dan kita bisa mengecilkan risk kita. Ada pertanyaan? Gampang kan? Hanya tambah kurang dibagi aja intinya. Question? Kalau tidak, saya lanjut ke tugas kelompok. Untuk tugas kelompoknya, tidak ada perhitungan. Sebentar, saya buka MS dulu. Tugas kelompok tidak ada hitungan. Jadi di sini sama untuk di S1 KKI. Jadi diminta pada kelompok itu membuat minimal S1 3.000 kata. Menjelaskan bagaimana penerapan teori antrian di dalam dunia nyata. Gitu. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan ya, bagaimana kelebihan di Vivo, Livo, Siro, dan PNPN. Nanti Anda pada kelompok, Anda diskusikan apa kelebihan dan apa kekurangannya di Vivo. Gitu. Kalau Anda menggunakan bahasa saya untuk kelebihannya silakan gitu. Tapi bagusnya gitu, saya bakal appreciate ketika Anda mungkin menambahkan insight lain yang mungkin nggak saya pikirkan gitu. Itu good tuh. Nah, di sini Anda bisa menghitung, Anda bisa melakukan kajian paper atau kajian pelajaran lain untuk mendapatkan informasi apa kelebihan kekurangannya untuk Vivo, Siro, dan PNPN. Gitu. Dan juga Anda jelaskan contohnya. Contohnya Anda ketahui itu. Kalau Anda nggak ketahui, Anda bilang aja di essay kami tidak mengetahui, nggak masalah. Saya appreciate dengan apa yang Anda kerjakan. Nah, misalnya di Vivo ini tadi saya contohkan ada bank tuh, Anda bisa sebutlah bank, entah bank BCA, bank Mandiri gitu. Setiap bank kan berbeda-beda ya, simulasinya gitu. Berbeda antriannya. Jadi Anda bisa menyesuaikan. Jadi Livo ini contohnya dari apa, Siro-nya apa, dan PNPN-nya apa. Yang biasa PNPN kan banyaknya kan di high-end produk ya, kayak tas gitu. Jadi kalau mungkin yang punya black card, jadi kalau datang ke toko ditutup, jadi orang nggak bisa masuk gitu. Itu kan salah satu di PNPN. Itu sih. Any question? Gampangan, hanya untuk dibikin essay aja. Mas mau nanya. Udah. Ya, berarti itu yang tadi dibilang penerapan aplikasinya itu tergantung dari nanti masing-masing metode ya. Misalnya Vivo itu berarti perusahaannya, instansinya apa, Vivo ya. Apa gitu. Ini harus perusahaan di Indonesia atau gimana? Terserah, mana aja boleh kok. Oke, berarti tergantung dari metodenya ya. Ya. Oke. Lalu Mas, kalau untuk yang tugas di week kemarin yang kuliah ditiadakan, berarti itu kuliahnya benar-benar dari yang video yang diupload kemarin itu ya. Kemarin kan soalnya belum ada ya videonya. Jadi baru ada. Nah itu saya gabung saya sudah upload yang untuk di data science itu kan dasarnya cuma PSO. Nanti diikutin di situ aja. Itu nanti mungkin saya rubah lagi timeline-nya, mungkin deadline-nya juga minggu depan, nggak masalah. Itu cuman untuk summary-nya aja sih Mbak. Saya nggak minta diolah. Saya kan udah ada panduannya di situ. Nanti bisa jelaskan lagi. Jadi mungkin dijelaskan maksud dari PDF ini adalah untuk bikin fungsi ini, dia itu melakukan untuk ini, untuk itu. Hanya menjelaskan aja. Ini kan saya nggak minta diolah gitu. Saya hanya untuk dibaca, terus dipahami itu alurnya untuk apa. Itu aja kok untuk menjawab itu. Ya, oke, makasih. Oke. Yang lain, any question? Artinya untuk yang tadi tugas minggu lalu itu kita nggak perlu melampirkan sintaks di R-nya Pak ya? Mau lampirkan berarti bagus sih. Berarti kan udah dibuktikan, udah effort itu. Tapi kalau untuk di pertanyaan kan sebenarnya saya nggak minta untuk diolah Pak. Jadi kalau diolah ya alhamdulillah bagus. Mungkin ada poin tambahan. Dengan saya cuma hanya minta dibaca, disusun secara kelompok untuk membahas apa yang dikerjakan sama dia gitu. Itu aja sih, itu udah cukup menurut saya. Jadi kan di situ kan ada function-functionnya ya. Iya betul. Jelaskan misalnya si author ini dia gunakan ini untuk menyelesaikan function ini. Tujuannya apa? Terus nanti ada pertanyaannya kan, bagaimana Anda untuk memaksimalkan ini? Nah, kan ada informasi parameternya. Berarti Anda bisa jelaskan, oh kalau untuk memaksimalkan ini yang bisa kita ganti, A, B, C ini kita bisa ganti. Itu aja sih, untuk menjawab itu udah cukup menurut saya. Tapi kalau dibuktikan secara simulasi, ya mungkin ada nilai tambahan. Gitu Pak Widianto. Oke, baik. Terima kasih Pak.
Yang lain ada pertanyaan? Gampang? Ini jangan overthinking ya kalau saya kasih tugas. Saya kasih tugas sebenarnya udah ada jawabannya itu. Hanya untuk melatih aja kalau Anda udah ngerani itu. Any question? Terima kasih sudah hadir kuliah hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat gitu. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan, mungkin di minggu depan nanti saya akan kasih beberapa soal yang Anda bisa siapkan untuk UAS. Gitu untuk saya pikirkan apa aja yang bisa Anda kerjakan untuk di UAS nanti gitu, untuk di prestasi yang kelompok. Sekian dari saya. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Kalau yang bagus-bagus hanya ada di Tuhan. Saya banyak kesalahannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya ya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Selamat siang, Pak.